bulanan yang disampaikan dari tim IT tentang progres yang sedang berlangsung. Maka oleh karena demikian, nanti secara rinci dan detail akan disampaikan paparan oleh Pak Adif. Maka oleh karena demikian, sebagai pengantar pada hari ini, yang kami hormati Kota Steering Komite, para direksi, project manager PT ITK, serta seluruh tim yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Yandu-Nesgen di PT Asabri. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana pastinya. Bapak Ibu Direksi yang kami hormati, harapan ini diselenggarakan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola proyek untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan implementasi aplikasi yang Yandu-Nesgen, termasuk capaian yang telah diraih, isu strategis yang dihadapi, risiko proyek, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah kita tetapkan. Kami ingatkan kembali bahwa target Go Live aplikasi ini adalah bulan November tahun 2026 sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangani. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Yandu-Nesgen merupakan salah satu inisiatif strategis transformasi digital PT Asabri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta melalui digitalisasi proses layanan yang lebih terintegrasi, responsif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna implementasi aplikasi ini. Diharapkan dapat meningkatkan pengalaman peserta, mempercepat proses layanan, memperkuat transparansi, serta mendukung efisiensi operasional di perusahaan Asabri kita. Maka oleh karena demikian, Bapak Ibu sekalian, melalui forum sharing komite ini, diharapkan dapat memperoleh arahan, keputusan, dan dukungan strategi dari para pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh aspek proyek, baik dari sisi ruang lingkup jadwal, biaya, kualitas, keamanan informasi, maupun manajemen risiko, dapat dikelola secara optimal. Kami juga berharap forum ini juga dapat menjadi sarana evaluasi bersama dalam mengidentifikasi peluang pekerjaan, peluang perbaikan, serta memastikan kesiapan kita dalam menghadapi tahapan implementasi berikut hingga go live dan operasional secara utuh. Maka itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini, walau tidak offline, tetapi kita bisa menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah kami sampaikan, sehingga pengantar ini menjadi pembukaan untuk rapat kita dengan Mitreka di siang hari ini. Demikian Bapak Ibu Direksi yang dapat kami sampaikan, Bapak-Bapak dari Mitreka, untuk dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, forum ini kami minta teknologi informasi untuk memimpin serta menyampaikan hal-hal serta progres yang sedang dan akan kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Rubaga. Izin Silakan Mas Dwi. Bapak Ibu Direksi. Siang ini seperti arahan yang disampaikan oleh Pak Adi Rubaga bahwa kita akan melihat dan mendengarkan project report yang akan disampaikan oleh tim dari Mitreka. Perlu diketahui bahwa selama 1 bulan kemarin kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan-kegiatan itu telah tercapture kebutuhan-kebutuhan dari Yandu-Nesgen ini, dan nanti akan dilihat dari laporan dari tim mereka. Untuk selanjutnya, untuk mempercepat waktu, silakan dari Bu Teti untuk menyampaikan terkait dengan progres report dari perkembangan pembangunan Yandu-Nesgen ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini saya kayaknya ada trouble, jadi saya buka on cam, tetapi ini wajah saya nggak kelihatan, jadi hanya background. Jadi kalau nggak ada background baru kelihatan wajahnya. Ini saya dalam kondisi on cam, nanti mungkin ini. Terima kasih kepada Bapak Direktur Hubungan Kelembagaan, Bapak Kaidir Abdurrahman, kemudian kepada Ibu Direktur SDM dan Hukum, Ibu Sri Ainin Mukti Rizka, Bapak Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Helmi Imam Satriono,
Bapak Direktur Investasi, Bapak Andri Kristaknanto, Bapak dan Ibu Kepala Divisi PT Asabri, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran saya ini. Jadi pada siang hari ini kami dari PT Mitreka akan menyampaikan progres report dari pekerjaan ini, juga termasuk dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur, terkait juga dengan kemajuan pekerjaan atau apa aja yang sudah kami lakukan. Mungkin saya minta tolong Mas Wisnu kali ya untuk bisa nayangin karena ada tadi bagian yang silakan. Baik, Bu, bentar, Bu. Nah, Ya, Bu. ini saya berusaha, mungkin kalau nggak ada ininya kayaknya bisa nih, ada apa namanya? Kok nggak bisa ya? Nggak muncul wajahnya. Oh ya. Terima kasih. Laporan perkembangan pembangunan dari aplikasi Yandu Nextkin disampaikan dalam rangka untuk memantau progres proyek pada hari ini Senin tanggal 8 Juni ini Rabu ya. Rabu 10 Juni 2026. Next. Ini yang rencananya hari Senin. Ya. Oke. Kami mulai dari big project. Jadi big project activity yang sudah kita lakukan. Terlampir di layar adalah aktivitas-aktivitas dari yang kami masukkan dalam project plan, dalam hal ini dalam schedule-nya. Ini meliputi dari kick off meeting, kemudian penyusunan project charter yang mana sudah selesai di bulan April ya, sudah selesai. Kemudian interview user assessment ya, ada 11 modul plus dengan teknis yaitu aplikasinya. Jadi yang 11 modul itu kita pada posisi melakukan konfirmasi terhadap BRS yang kemudian akan BRS Business Requirement Specification yang kemudian akan kami tuangkan ke Business Requirement Documentation sebagai salah satu dari deliverable di fase 1. Lalu kemudian pemetaan as is dan to be terkait 11 modul terhadap asesmen proses bisnisnya. Kemudian penyusunan dari dokumen Business Requirement sendiri atau BRD, lalu kemudian ada pentest yang do existing. Kemudian nanti ini pentest ini juga akan dilakukan pada akhir ya, sebelum nanti kemudian operasional yang Yandu Nextkin kita juga akan melakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat celah-celah lubang keamanan ya yang menjadi potensi nanti keamanan sistem tidak terjamin. Itu nanti dilakukan lagi waktu mau naik deploy. Kemudian penyusunan database design, penyusunan FSD Functional Specification Document, kemudian yang berisi ini analisis ya, baru pada data analisis, kemudian penyusunan dari Technical Specification Document terkait dengan teknologi yang dipakai, lalu kemudian UI UX ya, User Interface, User Experience, dan Prototyping. Pekerjaan sampai dengan UI UX di sini ini adalah masuk fase 1 sesuai dengan kontrak, ini adalah masuk fase 1 istilah dalam kontrak. Kemudian di fase 2 itu ada konversi data. Jadi konversi data dari Yandu lama ke Yandu Nextkin, lalu kemudian ada penyusunan foundation modules dalam hal ini seperti modul-modul untuk yang sifatnya mengelola master data referensi gitu. Kemudian ada core modul adalah modul-modul transaksi yang memang menjadi core bisnis dari Asabri. Lalu kemudian ini core modul kita lakukan 2 tahap, lalu supporting modul capacity planning untuk 10 tahun depan ini terkait dengan kapasitas atau perencanaan kapasitas infrastruktur, kemudian integrasi sistem menyeluruh, ini termasuk dengan eksternal, lalu kemudian migrasi data ya, blueprint deployment. Jadi ini sebenarnya bukan migrasi data aja, tapi juga termasuk dengan transisi dari lama ke baru dalam operasionalnya. Kemudian UAT dan SIT final, jadi System Integration Testing dan User Acceptance Testing final. Kemudian Preparation Deployment, Training and Socialization, kemudian tes Yandu Nextkin ini sebelum deployment sebenarnya kami lakukan, kemudian Deployment and Go Live, kemudian masa garansi selama 1 tahun. Ini targetnya itu adalah di bulan November ya, November sampai kemarin sih kesepakatannya adalah memang dikontrak sampai Oktober, namun demikian nanti Oktober ini kita udah selesai, udah close ya, udah udah masuk
masa garansi, namun demikian dimungkinkan mungkin ada minor-minor yang dilakukan di bulan ini. Ini kalau lihat kurva S-nya, ini kalau kita lihat targetnya ada 24,5%, kemudian aktualnya itu 21,750%, ada varian sekitar 2,75. Nah, kemudian gap ini ya lebih banyak karena satu, penggambaran BPMN-nya sendiri lumayan ternyata makan cukup waktu dari perencanaan yang kita rencanakan. Jadi memang sisi planning-nya kami yang kurang mungkin tidak presisi. Lalu kemudian dari pembunuhan kebutuhan utama yang sebanyak 58 kebutuhan menjadi 165 sub kebutuhan sebagai dasar pembuatan dokumen untuk functional specification dokumen dan technical specification. Kemudian juga hari libur perayaan hari besar yang mana itu memang juga mau nggak mau memang agak mempengaruhi akselerasi dari pekerjaan ini. Kemudian bagaimana mitigasinya yang dari kami adalah approval BRD, namun demikian kemarin diputuskan waktu kami meeting dengan Pak Dwi dan rekan-rekan dari tim TI, karena sebenarnya BRD ini sudah mencakup atau kita sudah mengakomodir semua BRS, maka untuk percepatan approval ini walaupun kita juga melakukan tetap paralel ya dengan kita tetap melakukan tahapan-tahapan yang bisa kami lakukan seperti misalnya sampai ke pengembangan prototype dan UI UX-nya, karena mungkin kalaupun ada perubahan diperkirakan mungkin minim ya karena kita sudah mengakomodir seluruh BRS-nya. Kemudian saat ini memang sedang dilakukan sirkulasi approval dari BRD. Sembari kita paralel. Jadi mitigasinya adalah kita melakukan paralel pekerjaan apa yang bisa kita lakukan tanpa menunggu BRD-nya juga approval. Jadi kita modelnya memang benar-benar iterasinya banyak ya untuk internal untuk development-nya sendiri. Next. Ini yang mitigasi kami lakukan dan penambahan tim itu juga salah satu dari mitigasi yang kami lakukan untuk percepatan. Nah, ini berikut adalah mana poin-poin yang sudah kita lakukan, yaitu di tahap inisiasi ini kita sudah melakukan kick off, project charter, kemudian di tahap blueprint ini di fase 1, kita nyebut sebagai fase 1, ini kita sudah hampir semua sudah sebenarnya kita lakukan, termasuk konversi data. Jadi di konversi data ini sebenarnya kita lebih ke penyiapan terkait teknologi maupun strategi bagaimana konversi data ini kita pastikan untuk bisa berjalan tanpa ada kehilangan data, risiko-risiko seperti kehilangan data ataupun mungkin data yang tidak bersih ataupun data yang tidak valid gitu ya. Jadi di sini sudah kami susun strategi-strategi terkait dengan konversi data. Untuk UI UX sebagai gambaran, ini kita memang belum semua ya sampai ke layar yang udah kita buat. Karena paralel dengan itu kita masih melakukan konfirmasi yang untuk keuangan, untuk laporan, dan termasuk juga integrasinya dengan eksternal. Jadi integrasi dengan eksternal itu satu kita memang butuh pendalaman lagi. Jadi bagaimana strategi ataupun mekanisme untuk melakukan integrasinya. Kemudian untuk sisi dari fase 2 ya. Fase 2 ini yang development-nya sendiri, ini sebenarnya di core modul ini karena kita tadi udah nyusun prototype UI UX, kemudian konversi data, di sini juga sebenarnya udah mulai disusun tapi memang masih initial draft ya, artinya pemrogramannya masih sangat awal gitu untuk di internal kami sendiri, internal Mitrika. Ya, jadi ini ada 11 modul sebagai baseline kita atau modal kita untuk mencapai target di next Yandu, yaitu ini sesuai dengan apa yang list dari BRS terkait dengan modul home, kemudian monitoring. Jadi sebenarnya home dan monitoring ini bisa jadi ini ya, di dalamnya itu mungkin ini sebenarnya home dan monitoring, home untuk satu aplikasi Next Yandu sendiri, kemudian monitoringnya itu terbagi untuk seluruh proses bisnis ataupun divisi-divisi. Jadi misalnya di nanti ke depannya itu di monitoring itu nanti untuk bagian aktuaria ada, bagian keuangan ada, layanan dan sebagainya. Kemudian ada modul referensi, ada layanan, kemudian aktuaria, akuntansi, keuangan, kepesertaan, bank bis, cabang dan SPI. Nah, ini sendiri modul besarnya, tetapi di dalamnya sendiri kita punya submodul yang sangat banyak. Jadi kalau di total sih ada sekitar 263 fitur, namun kemudian kalau kita lihat dari aktivitasnya sendiri, jadi berdasarkan baseline itu, kalau kita ngacu ke baseline, kemudian kita petakan ke 263 fitur ini, maka sebenarnya ada sekitar 552 aktivitas yang harus kita jalankan gitu. 552 aktivitas detail yang harus kita jalankan.
Next. Mungkin minta. Nah, ini ada sekitar ini ya jumlah laporan. Jadi ini kalau kita petakan laporannya. Jadi di laporan sendiri itu kita ada banyak laporan gitu yang harus kita produce juga. Jadi di kepesertaan ada 33 laporan. Pelayanan ini sesuai dengan BRS ada 13, keuangan 12, dan kemudian aktuaria ada 2. Sementara yang lainnya ini dari BRS belum terdefinisi, belum teridentifikasi. Namun demikian kita tetap melakukan konfirmasi seperti tadi pagi kita melakukan konfirmasi terkait dengan laporan maupun rumus-rumus. Kemudian di IT sendiri ada 13 laporan. Ini yang pemetaan prospis ini adalah penyusunan dari business requirement dokumen. Ini ada di dalamnya itu sebenarnya ada pemetaan prospis secara bisnis plus dengan BRS. Nah, ini menghasilkan apa yang disebut dengan business requirement dokumen. Nah, ini yang sudah kami sampaikan dan sekarang dalam tahap untuk direview. Meskipun paralel di situ juga kita tetap menyusun dokumen turunannya yaitu functional specification dan kemudian technicalnya juga kita turunkan secara paralel meskipun BRD-nya masih sirkuler. Ini bagian dari fase 1. Targetnya adalah di akhir Juni ini sih, targetnya akhir Juni ini. Next. Oke. Kalau kita lihat secara ringkas, ini adalah hasil-hasil pekerjaan tadi. Jadi kita brief project tadi kita sampaikan bahwa di fase 1 itu kita sudah menyusun ada dokumen BRD. Ini adalah bagian dari kontrak yang harus kita hasilkan. Nah, di sini kita sudah membuat masing-masing divisi itu 1 BRD. Jadi total itu ada 7 BRD, di mana yang kami uraikan itu ada kebutuhan utama ada 3, lalu kemudian subnya ada 7. Nah, ini di dalamnya uraiannya lebih banyak lagi gitu, fitur-fiturnya dan sebagainya. Ini adalah dalam 1 dokumen business requirement dokumen yang hasilnya yang berdasarkan asesmen kami plus BRS ya, BRS dari masing-masing divisi ditambah dengan juga mempelajari dokumen dan interview. Itu adalah dari setiap dokumen BRD adalah hasil dari itu. Jadi kita membuat materi kerunutan kebutuhan berdasarkan 3 poin tersebut. Akuntansi itu ada 3 utama, kemudian ada jumlah sub kebutuhannya ada 9, masing-masing 9 ini kita uraikan macam-macam di dalamnya ya. Kemudian untuk bank bisa ada 24, di dalamnya ada 72 sub kebutuhan diturunkan dari 24 ini. Kemudian pajak itu ada 14 ya, keuangan pajak. Kemudian subnya ada 31, layanan itu 3, subnya ada 16. Kemudian SPI 8, subnya ada 24, kantor cabang 3, subnya ada 6. Nah, ini sub-subnya ini dari BRS ya, kita uraikan gitu, jadi masuk ke dalam dokumen BRD ini gitu. Jadi nanti di sini itu menjadi dasar waktu nyusun fungsional. Jadi waktu nyusun untuk fungsional sistemnya itu gitu, untuk sistem terus kayak apa gitu. Nah, itu kita turunkan dari sub-sub kebutuhan ini. Next. Kemudian kedua apa yang kita hasilkan, jadi itu tadi kalau kita melihat brief project yang di atas, kita sudah menyelesaikan di fase 1 penyusunan BRD, sekarang proses tahap sirkuler. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keamanan, jadi kita melakukan penetration test untuk Yandu existing, itu sebenarnya nanti untuk ngecek, untuk melakukan tes keamanan, bagian dari melakukan tes keamanan, di mana nanti remedinya waktu kita terakhir, jadi di next Yandu itu kita akan lakukan lagi sebelum deploy. Nah, ini kalau kita lihat untuk medium risk-nya, jadi tidak ada high-nya kosong, jadi adanya low dan medium risk. Medium risk itu ada 3 temuan terkait dengan perlindungan aplikasi dan komponen. Kemudian di sini disampaikan bahwa aplikasi belum memiliki lapisan perlindungan standar. Jadi nanti ini bikin bicara encryption dan sebagainya, dan ada komponen yang perlu diupdate. Kemudian low risk ada 7 temuan terkait konfigurasi keamanan server. Semua temuan low risk adalah pengaturan keamanan yang belum diaktifkan server, belum dikonfigurasi dengan pengaturan keamanan standar. Jadi temuan-temuan ini karena lebih banyak disebabkan karena perlindungan standar yang tidak optimal atau belum diaktifkan di teknologi yang kita pakai, teknologi aplikasi maupun teknologi di servernya. Next. Lalu kemudian aktivitas ketiga, tadi kami sampaikan di atas secara ringkas, kami sudah melakukan penyusunan FSD. Jadi FSD, Functional Specification Document, ini
ya ada singkatannya sih sebenarnya tadi udah ini mungkin ini dokumennya hilang tadi ya Pak Wisnu ya? Kok ini jadi nggak ada. Jadi di sini apa saja yang kita lakukan sebenarnya beberapa hal yaitu terkait dengan analisis dari database-nya sendiri. Jadi kita udah membuat arsitektur target database, jadi dari legacy sistemnya yaitu Yandu lama, kemudian ke Yandu baru. Ini kalau kita lihat nih, jadi ada legacy system ini sekarang posisinya adalah monolitik ya, struktur tabel monolitik sehingga data dan proses bisnis saling bergantung, kompleks serta semakin sulit dipelihara dan dikembangkan seiring pertumbuhan sistem. Nah, mungkin juga selain itu mungkin teknologinya gitu ya, karena kita tahu bahwa database sistemnya yang dia pakai itu memang SQL Server yang udah lama juga gitu ya, 2014 kalau nggak salah. Lalu kemudian arsitektur ke depan itu kita lebih ke menerapkan ke domain driven arsitektur, yaitu pemisahan domain bisnis yang domain bisnis tentunya ya. Jadi kemudian tentunya kita menggunakan atau menyusun konsep database-nya, logical database-nya itu dengan memisahkan ya domain bisnis, memisahkan entitas dengan jelas, kemudian juga relasi antar entitas tersebut yang kemudian nanti dapat diturunkan menjadi tabel-tabelnya. Jadi dia lebih terstruktur, scalable, mudah diintegrasikan, diharapkan kemudian mendukung kebutuhan audit dan scalable ya pengembangan ke depan. Ini kalau kita lihat apa keuntungannya sebenarnya secara teori ya, mudah dikembangkan, diintegrasikan, mendukung audit trail, history, kemudian mendukung histori peserta ya, lalu mendukung individual account dan mendukung e-dosir. Ini adalah arsitektur yang dikembangkan nanti seperti apa nanti rekan-rekan dari kami ada tim teknis yang akan menyampaikan jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan seperti apa arsitekturnya. Next. Nah ini sebenarnya begini, ini lebih ke arah penyusunan database design itu seperti apa sih gitu. Kalau kita lihat pertama ya, kata analisis ya, kita melakukan analisis terkait dengan yang existing dan kemudian nanti existing itu yang kita akan perbaiki gitu dalam ini kita lihat di recommendation action plan ini ya. Ini beberapa hal. Jadi misalnya terkait dengan terdapat seperti sedang dalam fase transisi atau modernisasi memisahkan legal system, master data hub dan operation database. Jadi kalau kita lihat itu yang existing yang ada, kalau existing misalnya ada Yandu Asabri Old, Asabri Core. Nah ini seolah-olah tuh seperti kayak belum selesai gitu ya. Nah ini jadi di yang Yandu existingnya, nah gitu ya. Kalau kita melakukan identifikasi beberapa table, jadi resiko teknisnya itu beban maintenance jadi ganda, resiko inkonsistensi data antar sistem dan kompleksitas tinggi serta troubleshooting yang juga menguras tenaga ya, menguras sumber daya. Lalu kemudian rekomendasinya ini decommissioning dari Asabri Old ini ya. Ini akan kita ya tadi dengan menggunakan logical database yang baru. Ya, itu kemudian berikutnya adalah terkait dengan tipe data finansial, penggunaan tipe data float. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang menjadi kelemahan di yang lama gitu ya. Untuk menyimpan nilai nominal keuangan atau rupiah sangat rawan terhadap rounding error. Nah, ini contohnya di beberapa kolom seperti ini. Di keuangan ya ada hutang, jumlah pot, ini adalah yang kita temukan. Kemudian tentunya ada resikonya apa, selisih hitungan sen ya. Kemudian pada laporan keuangan negara, potensi temuan BPK dan sebagainya. Nah ini kita akan melakukan remediasi dari data tipe tentunya. Kemudian nanti ini bagian dari sebenarnya ini sudah bagian menjadi nanti di bagian teknikal. Kemudian proses bisnis atau kompleksitas perpajakan. Ini juga bagian dari yang kita lihat menjadi satu hal yang penting juga gitu ya. Ya waktu kita mempelajari lebih lanjut yaitu perhitungan pajak PPh, pensiunan dilakukan via multi-state batch, kemudian processing yang kaku menghasilkan banyak tabel temporer per periode. Nah ini adalah tabel-tabel yang kami temukan. Kemudian audit trail, storage yang membengkak dan sangat sulit beradaptasi jika perubahan regulasi pajak di tengah tahun berjalan. Nah ini salah satunya juga mungkin banyak dilakukan coding di situ ya, di mana jadi tidak parameter gitu. Jadi sehingga kalau ada perubahan itu bukan variabel gitu maksudnya, bukan variabel yang kalau ada perubahan itu kita bisa merubah aja nilai-nilainya gitu. Nah ini memang harus dibuat lagi gitu ya. Ini salah satu juga
bagian yang penting ya. Jadi bangun centralized tax engine. Jadi kita mau pakai tax engine gitu ya, membangun satu engine khusus untuk menghitung pajak, sehingga kalau ada perubahan regulasi itu kita tidak perlu bongkar gitu, tapi cukup pakai variabel yang kemudian bisa dirubah-rubah, lebih fleksibel kayak gitu. Kemudian tata kelola datanya sendiri, itu ada table sprawl dan backup. Nah ini cukup banyak dari awalnya penumpukan ratusan table backup temporer dan staging yang tidak terkelola akibat praktek copy paste mungkin ya manual dan script ETL yang tidak bersih ini ya. Jadi beberapa temuan seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh tabelnya, ada tabel produk transaksi dan sebagainya. Kemudian ini tentunya resiko sehingga sangat wajar kalau misalnya menjadi boros storage ataupun menjadi lambat performanya gitu. Nah, ini beberapa rekomendasi yang nanti akan diterapkan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada tim yang akan menjelaskan lebih detail terkait dengan seperti apa sih action plan atau rekomendasi untuk Yando Nextin itu sendiri. Ini beberapa ringkasan atau highlight dari kami yang menyebabkan performa turun dan sebagainya. Next. Selain teknologinya juga karena SQL Server yang lama ya, jadi itu juga sangat dimungkinkan untuk mempengaruhi kecepatan. Kemudian integrasi mitra gitu juga di sini ada yang hasil dari kami gitu ya. Ini sistem memiliki modul khusus yang sangat detail untuk memetakan transaksi dengan bank mitra serta menangani kasus gagal bayar atau retur ini yang harus kita analisis atau kita benahi nanti waktu di yang baru. Ini adalah beberapa tabel yang terkait. Kemudian ini adalah dampak risikonya ya. Jadi jika mapping bank atau validasi rekening bermasalah akan menyebabkan banyak pensiunan gagal terima uang atau retur yang memicu lonjakan komplain. Kemudian sentralisasi validasi rekening bank melalui API Gateway dalam hal ini WSO2 secara real time sebelum proses batch pembayaran dikirim ke bank. Ini beberapa rekomendasi. Kemudian transformasi digital agility program pemerintah. Nah, ini memang sistem ini juga harus mengakomodir terkait dengan regulasi-regulasi yang kemungkinan berubah. Nah, ini beberapa ini contoh misalnya calon THR gitu ya 2025 ini ada tabel kayak gini, ternyata ini kan berisi karena regulasi dari Kemenq ya kalau salah ya, itu bisa berubah-ubah gitu. Nah, ini juga yang harus menjadi hal-hal yang memang harus disusun atau dibuat dikembangkan di Yando Nextin itu menjadi sesuatu yang sifatnya lebih fleksibel. Jadi nanti gini. Ini kemudian inconsistency naming convention. Nah, ini penting juga. Jadi tidak ada standar penamaan prefix, suffix, kolom pada tabel yang konsisten menyulitkan pembuatan query. Nah, ini. Jadi query yang dinamis ini juga pengaruh ya dalam proses dan juga dalam pemrogramannya sendiri gitu, karena kita tidak punya naming convention. Jadi nanti ini akan disusun satu data dictionary dan naming convention standar. Nah, ini beberapa highlight dari kami yang secara teknikal ya, secara pemrogramannya itu yang juga harus dibenahi gitu. Coba next, sehingga nanti apa yang dituangkan dalam BRS itu memang bisa berjalan lebih mulus. Ini adalah logical database dengan 9 domain. Jadi ini sebenarnya untuk konsepnya sendiri itu kita banyak menurunkan itu dari regulasi. Dalam hal ini 102. Nanti ini ada rekan tersendiri yang bisa menjelaskan. Tetapi di sini kita pertama entitasnya itu peserta, kemudian keluarga dan sebagainya. Lalu kemudian klaim, program. Nah, ini adalah hubungan antar entitas di mana nanti setiap satu relasi di antar entitas ini akan menjadi tabel-tabel transaksi gitu. Namun di sini kita logical, kemudian untuk yang tabel transaksi akan diturunkan lebih detail nanti dituangkan dalam dokumen technical design yang kemudian akan menjadi tabel-tabel dalam database. Ini ya secara ini adalah prinsipnya ya modular. Itu udah pasti ya modular, end to end, mencakup keseluruhan. Jadi terbagi dalam 9 domain spesifik untuk memudahkan skalabilitas dan perawatan sistem. Jadi domain ini sebenarnya entitas utama yang kita turunkan dari 102. Lalu kemudian end to end itu mencakup dari timbulnya peserta. Jadi disusun sesuai dengan kapan peserta itu jadi peserta, maksudnya seseorang menjadi peserta sampai nanti terakhirnya sampai klaimnya sampai musnah.
kemudian teraudit, ya tentunya juga mengutamakan transparansi dan keamanan data melalui fitur versioning serta alur persetujuan yang kuat. Jadi seperti itu prinsipnya. Tapi nanti kalau akan didiskusikan lebih lanjut nanti kami persilakan. Next. Ini adalah yang udah kami susun. Jadi ini sebenarnya udah pada posisi, oh ya, ini posisi di fase 1 ya Mas ya, bagian dari fase 1 yang sudah kami jalankan. Lalu kemudian untuk strategi data mapping ini sebenarnya strategi ke migrasi ya ini, migrasi dari lama, dari legacy database, kemudian masuk dulu ke staging layer-nya, lalu kemudian di sini ada transformasi layer dan baru masuk ke Yandu Nextkin. Jadi di staging layer itu data cleansing-nya ada di sini. Data cleansing, kemudian mapping kita ya, data standarisasi kayak apa, data validasinya dilakukan semua di staging ini. Kemudian ini otomatis ya, jadi kita melakukan mapping kan pasti ada data splitting-nya, ada mana yang di merge gitu dan sebagainya, baru nanti masuk ke Yandu Nextkin. Jadi memang yang harus kuat dan kemudian yang harus kita susun secara maksimal ya, maksimal yang untuk mengatasi masalah-masalah di yang sebelumnya itu adalah di sini di Yandu di database Yandu Nextkin itu, karena itu dari rumah atau target dari aplikasi yang lama untuk di mapping menjadi bagian dari menjadi database Yandu Nextkin. Jadi di sini memang yang kritikal sih di targetnya ini gitu. Kemudian next, itu strategi dari ini ya. Nanti baru kita melakukan switch pada saat semua data sudah tervalidasi. Jadi ini adalah konsistensi. Jadi konsistensi dari relasi data agar tetap konsisten. Jadi di sini sebenarnya jadi legacy tadi ya diterangkan di atas, ada staging layer, ada Yandu Nextkin gitu ya. Sebenarnya tadi splitting dan sebagainya itu adalah konsekuensi atau akibat dari di sini tadi, kita akan di sini tadi melakukan ada cleansing, standarisasi dan sebagainya, otomatis pasti ada layer-layer seperti splitting, merge dan sebagainya, karena nanti akan masuk ke Yandu Nextkin-nya sendiri. Nah ini apa yang disusun gitu ya. Jadi kita pasti akan melihat ya, silakan Pak. Jadi tentunya di sini nanti yang akan kita next, mungkin nanti next saja ya, next. Kita lihat. Ini, jadi beberapa poin yang harus dilakukan adalah struktur cek. Jadi nanti untuk menjamin bahwa data migrasi itu valid atau misalnya data migrasi itu memang pindah ke ke server yang ke database yang baru, itu yang kita pastikan adalah pertama adalah struktur cek. Jadi ada proses nanti melakukan checking strukturnya, yaitu misalnya nama kolom, data tipe itu jangan sampai kemudian berubah atau nol atau hilang. Ini untuk menjamin bahwa data itu sesuai dengan memastikan struktur data sumber itu sesuai dengan target migrasi. Nah, di sinilah nanti peran ada pemetaan dan sebagainya. Kemudian kualitas data itu kita memastikan bahwa misalnya key and link-nya valid, NRP valid, kemudian format tanggal, mandatory field semuanya valid. Itu memastikan bahwa kualitas dan kelengkapan data peserta itu tidak ada yang hilang dan kemudian semuanya sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Lalu kemudian ada referential integrity. Nah, ini keterkaitan tadi. Jadi antar ini lebih ke arah key-nya, primary key, foreign key-nya gitu ya, itu memang tetap terjaga. Jadi waktu pindah dari lama ke baru itu tetap jaga. Kemudian financial validation itu juga termasuk ya, total premi match, total claim juga match, yang sampai salah. Jadi dari sisi kemudian saldo, rekonsiliasi, kemudian memastikan nilai finansial antara sistem lama dan sistem baru itu sama. Jadi nanti prosesnya adalah migrasi dari lama ke baru itu setelah seluruh data dari yang lama. Jadi kita pasti ada cut off ya, waktu gitu, di mana masuk seluruh transaksi melalui Yandu lama, kemudian seluruh data tadi masuk melalui proses data staging, kemudian kemudian lakukan transformasi masuk ke database baru, itu kita pakai ada cut off pasti ya, ada masa di mana kemudian kita switch ke yang Yandu baru gitu. Jadi begitu sudah valid nih gitu data-data yang di sini, jadi proses yang ini sudah kita valid, yang ada di sini itu baru kita switch ke yang baru. Tapi tentunya memang kita pasti ada cut off, ada waktu yang kita berhenti gitu ya, untuk
untuk memastikan bahwa tidak ada nanti, jangan sampai nanti di sini jalan ternyata di sini masih ada yang ada yang belum totally valid misalnya seperti itu. Dan target utamanya 100% ya, 100% data valid sebelum kita go live. Next. Oke. Ini yang tadi sih sebenarnya ya. Jadi ini mungkin mekanisme data sync. Jadi nanti alur delta sync-nya, jadi dari sini ada full snapshot. Jadi nanti kita akan ambil dari legacy sistemnya masuk ke staging. Ini tadi sebenarnya yang di atas tadi ya, staging layer, transformasi layer sampai ke target. Yang dilakukan nanti itu delta. Jadi tidak seluruh, jadi begitu data masuk misalnya ke staging layer dari proses yang lama, maka kita akan selalu ambil transaksi yang terjadi di waktu terakhir. Jadi perubahan ataupun itu yang akan dilakukan mapping lagi. Jadi yang lama itu tidak akan, yang lama yang sudah masuk ya sudah gitu, yang sudah masuk ke target database, tetapi kemudian yang kita akan lakukan lagi melalui cleansing dan sebagainya itu adalah setiap ada transaksi baru di legacy sistemnya. Nah, itu akan masuk ke sini. Itu juga salah satu cara. Jadi data processing ya kita juga, itu salah satu cara supaya bebannya juga nggak tinggi, lalu kemudian prosesnya juga menjadi lebih cepat. Jadi nanti itu yang akan terus dilakukan. Jadi tidak diulangi gitu. Jadi maksudnya hanya deltanya yang kita masukkan lagi, dilakukan cleansing, dilakukan validasi, kemudian masuk ke yang baru. Next, ini ini sebenarnya sih alur dari proses itu, tapi nanti bagaimana konteksnya bisa nanti rekan-rekan menjelaskan lebih detail. Next. Nah, ini target ya, sebenarnya target cut over-nya sekian. Jadi kalau kita lihat ini ada free scope, ini diusulkan sih 22 hari Pak ya, Bapak dan Ibu. Mungkin terlalu lama, tapi sebenarnya gini, ini paralel beberapa table, karena table kan banyak. Jadi kita nanti mungkin ada clustering, misalnya kepesertaan dulu masuk gitu. Nah, ini paralel, jadi totally kalau kita buat serial itu mungkin 22 hari, tapi mungkin di pelaksanaannya nggak seperti ini kalau kita melakukan paralel. Nah, ini kami belum detail gitu, hanya masih di perkiraan gitu ya, perkiraan sebenarnya total sekian, tapi mungkin untuk layanan tidak accept ya, itu 22 hari terlalu lama gitu. Tapi nanti kita akan detailkan lagi, tapi asumsinya ini jika tabelnya berurut itu. Tapi nanti kan kita mungkin melakukannya secara secara paralel. Oke, next. Nanti ini next. Nah, ini untuk rollback ya. Jadi kalau ada rollback kayak seperti apa? Nah, ini prosedur rollback-nya. Ini mungkin secara teori ini mungkin. Coba next-nya lagi. Jadi kita ada strategi rollback. Next. Kemudian usulan kalau tadi kita bicara mengenai migrasi data, yang mana migrasi data itu memang bagian dari konversi data setelah UI UX jadi itu fase di awal Juli rencananya itu mulai melakukan itu. Nah, ini adalah usulan teknologi, jadi bagian dari yang salah satu brief salah satu dari aktivitas proyek yang sudah kita jalankan adalah melakukan technical specification-nya sendiri yang akan kami tuangkan ke dokumennya yaitu TSD ya. Jadi ini usulan dari teknologi stack-nya itu ada front-end-nya pakai apa gitu. Di sini nanti kita mungkin terangkan di bawah kali ya. Ada di next-nya ada nggak? Oh, ini pakai ini. Next.js, kemudian pakai React, pakai TypeScript, kemudian Tailwind CSS. Jadi nanti ini jika ingin berdiskusi lebih lanjut, dan kemarin juga sudah didiskusikan sih pada dasarnya ke tim TI, ini bisa nanti rekan-rekan kami juga bisa jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk back end-nya ini untuk front end, ini untuk back end-nya sendiri pakai Next.js juga, pakai Fastify, kemudian TypeScript dan Type ORM, kemudian untuk API management tetap pakai WSO2 yang sudah existing di Yandu-nya sendiri. Kemudian database sendiri kita pakai SQL Server. Nah, ini kemarin sih ada pembicaraan sebenarnya karena ini menyangkut core system itu kita usulkan pakai enterprise Pak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya itu hitungannya seperti kayak investasi di depan, tetapi kemudian nanti low cost di ke belakang gitu ya. Jadi pemeliharaan. Jadi total cost ownership-nya tuh lebih rendah karena manfaatnya lebih banyak seperti itu. Dan ini posisi sedang disusun ya, lebih detail lagi sih. Kemudian Redis ini kemarin lebih banyak ke arah untuk query-query yang memang akan banyak diakses gitu ya. Nanti bagaimana detail mekanismenya nanti rekan-rekan teknis dari kami yang akan menjelaskan. Lalu kemudian untuk deploy-nya pakai Docker. Ini
adalah teknologi-teknologi yang akan dipakai untuk mengembangkan si Yandu Nextkin. Ini adalah bagian juga yang sudah kami susun. Next. Ini tadi keterangan tadi Pak, Bapak dan Ibu. Next. Keterangan kenapa kita merekomendasikan itu. Ini juga ke bawah. Next ya, mungkin next. Next yang udah gitu. Next. Ini tadi keterangan dari situ sih. Jadi gini, sebenarnya ini gambaran dari yang ada sih. Jadi ini arsitektur, kita kan terima arsitektur Next ya. Jadi kita gambarkan gitu ya. Gambarkan menggunakan teknologi yang kita usulkan gitu. Jadi nanti misalnya kayak ini kan user layer di atas. Kemudian untuk front end layernya ini kan sesuai dengan gambaran yang kami terima gitu ya, bahwa nanti kanalnya, akses kanal dari user itu dia bisa dari Asarbi Mobile yang kemudian dia akan bisa mengakses Yandu, kemudian ada email, ada Asabri Web. Nah ini tapi apa sih yang bisa diakses itu? Nah itu nanti akan ditentukan. Memang kita harus merinci di dalam. Nggak bisa ini enggak langsung ya sekarang ya ngambil berkasnya? Nggak bisa langsung ya? Kemudian API Gateway Layer-nya WS2, kemudian O2, LDAP ini untuk autentifikasi, kemudian untuk otorisasi dan rule manajemen, kemudian ada untuk trafficking. Aduh, maaf saya nggak kebaca nih. Ini apa nih? Ya. Kemudian ada routing-nya sendiri, kemudian API security. Ini adalah API Gateway Layer. Ini tadi memanfaatkan teknologi yang ini LDAP-nya kayak kurang tadi ya teknologinya ya untuk autentifikasi. Tetapi ini bagian dari yang sudah existing di Asabri sendiri. Ya. Kemudian untuk core business ini modul-modulnya seperti ini, ada kepesertaan, ada layanan. Sebenarnya sama sih dengan yang pernah kami terima juga sebagai target, hanya bedanya ini kita menggambarkan dengan layernya lebih kelihatan gitu. Kemudian ada klaim, ada pensiun ya, terkait dengan pensiun, keuangan, aktuaria, master data, dan ini apa ini? Kok kurang gedein apa sih? Ya, modul user access management ya. Kemudian ada rule engine sendiri. Nah, ini yang terkait tadi ya, yang tadi kami sampaikan, ada insight atau analisis yang kita lihat bahwa kayak proses perhitungan yang kemudian berubah, bagaimana caranya supaya dia fleksibel. Nah, ini kita punya rule engine di mana itu semua nanti akan dibuat pakai variabel. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan ataupun variabelnya nambah. Jadi kalau ada perubahan aturan regulasi itu lebih mudah untuk kita melakukan pemeliharaan karena kita buat sebagai engine yang mana di manage engine itu banyak mainnya parameter-parameter itu dalam bentuk variabel gitu. Jadi parameternya bukan dalam bentuk konstanta tapi variabel yang mana kita bisa ngerubah baik dari besaran misalnya dan sebagainya, bahkan variabelnya juga nanti si engine-nya itu memungkinkan kita menambah gitu. Nambah lalu kemudian rumus juga akan jadikan variabel gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk yang workflow engine itu kita akan pakai untuk alur proses dan approval. Jadi kalau selama ini misalnya approval ya, jadi dari start sampai ke atas itu mungkin kita tidak nggak mungkin ya, tapi gini, yang kemarin kita akses itu memang ada case-case di mana misalnya approval tuh ya pakai misalnya officer aja gitu sampai selesai gitu. Nah ini nanti kita akan melihat pakai workflow engine di mana nanti akan ketahuan status ada di mana, kemudian approval di mana. Jadi atasnya dapat notifikasi itu akan berpindah nanti. Workflow-nya akan berpindah, kita melihat statusnya di atas gitu misalnya. Di atas, lalu di situ ketahuan si sekarang posisi ada di mana nih approval-nya gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu cara juga kita untuk menilai kinerja gitu. Jadi kalau misalnya dengan cara ini juga kita bisa monitoring sebenarnya lamanya di mana sih gitu. Kemudian sesuai nggak ini dengan SLA gitu, dengan SOP gitu yang harusnya misalnya sehari 2 hari atau 1 jam 2 jam, tapi ternyata misalnya lama di mana gitu. Nah, ini bisa bermanfaat untuk itu juga. Kemudian lodging service ya, nanti ini juga karena log itu kadang-kadang gede juga, ini menjadi bagian yang akan dipikirkan juga ya, tetapi ada lodging service ini penting untuk audit trail dan sebagainya. Jadi nanti audit kita bisa melihat dari situ. Kemudian ada notification service by email, SMS, push atau dan lainnya gitu, tetapi nanti prosesnya itu untuk mempercepat kita melakukan transaksi ataupun yang harusnya dilakukan oleh pihak yang lain misalnya dari atas bawah itu kita menggunakan notifikasi. Jadi nanti kita punya notification service seperti semacam satu tempat gitu ya, tapi itu semua
akan semuanya notifikasi akan diberikan, ada layanan notifikasi untuk setiap satu transaksi ataupun hal-hal yang memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak lainnya, oleh pihak yang lain. Kemudian audit service ya, tentunya karena tadi ada lognya, log ini kita tersimpan, kemudian ini maka kita juga akan ada audit service untuk membantu memudahkan dalam melakukan audit trail by system tentunya. Oke, lanjut. Kemudian untuk change layer-nya ada redis layer tadi. Jadi ini kan sifatnya temporary ya, tapi akan mengumpulkan semua query yang dipakai gitu ya, yang pakai. Jadi dia jadi akan disimpan di situ terus yang sering dipakai. Jadi kita kalau manggil atau kita mau pakai itu kita tidak perlu lagi harus manggil, tapi kita udah punya udah tersimpan maksudnya, tinggal manggil. Dan lebih cepat ya, jadi karena dia kemudian ada session change-nya seperti biasa, referensi master data sama juga, kemudian ada application dan token change-nya sendiri. Nah ini semua yang untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk hal-hal yang memang sering kita buka atau sering kita pakai itu lebih mudah untuk diakses. Jadi prinsipnya efisiensi di waktu ya. Kemudian baru ke data layer. Jadi kita tidak langsung ini untuk selalu main ke data layer, tetapi ada di layer ini di atas. Kemudian database layer sendiri, Microsoft SQL ya, SQL Server ini ada master data semua di sini, transaction data, security data, audit, role configuration dan workload configuration. Kemudian ada object storage-nya sendiri ya, on premise ada e-dokumen di sini. E-dokumen itu mungkin e-dossier itu sih sebenarnya ya, dossier. Kemudian scan file dan evidence dokumen serta attachment. Nah ini adalah di data layer-nya sendiri gitu, kita terbagi menjadi dua, di mana untuk yang storage ini salah satunya e-dossier maksudnya ya, ini. Next, ini yang tadi kayaknya ya. Nah ini adalah kebutuhan server. Ini juga udah kami susun dan udah dibahas kemarin ya di waktu dengan tim TI hari Senin ya, dibahas. Ini beberapa untuk server aplikasinya, kemudian server database, dan kemudian server file sistemnya sendiri itu sudah kita sampaikan juga. Oke, ke bawah, next. Ini adalah UI UX. Jadi tadi kalau kita ngelihat di atas apa yang sudah kami kerjakan terakhir itu untuk masuk di fase 1 atau ruang lingkup fase 1 itu sampai ke perancangan UI UX-nya atau prototipe. Jadi kita udah nyusun untuk kepesertaan, namun demikian proses ini kita belum sempat diskusi ya, artinya memang belum sampai ke diskusi ke divisi kepesertaan, tetapi kami udah nyusun ini apa prototype ataupun apa UI UX-nya berdasarkan BRD. Jadi kita nyusun berdasarkan BRD yang sudah kita susun. BRD berdasarkan BRS plus assessment. Jadi kita nyusun ininya. Ya, terus next, kayaknya ini lumayan banyak Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini kita nanti diskusi detail dulu untuk terkait ini gitu, karena kita juga perlu approval untuk prototype. Kemudian ini mungkin risk management dari project gitu ya, keterlambatan approval. Sebenarnya yang pertama ini lebih medium ya, karena medium itu gini, BRD ataupun kita bekerja itu sudah sangat mengakomodir pada BRS. Which is BRS itu adalah resmi gitu ya, resmi dari setiap divisi, kemudian ada ketetapannya juga gitu, sehingga kami optimis gitu juga di kemarin diskusi dengan Pak Dwi dan teman-teman, kalaupun kita udah melakukan prototyping dan sebagainya itu diharapkan memang tidak banyak sih. Kalau ada perubahan pasti melalui change management. Kemudian diharapkan memang tidak banyak. Kemudian scope creep ini diharapkan tidak terjadi ya. Jadi kita memang akan memprioritaskan ya, prioritas divisi kritis yaitu yang bank base keuangan, kemudian layanan dan kepesertaan. Mungkin itu ya, layanan dan kepesertaan ada 3 divisi yang kami anggap menjadi menjadi core of the core gitu, core of the core.
Ini diharapkan juga enggak ya, karena sebenarnya kalaupun ada gitu, adalah sesuatu yang sifatnya memang melengkapi gitu, melengkapi yang kurang, bukan merubah totally atau kemudian menambah sesuatu yang nggak thinkup gitu. Kemudian vulnerabilitas sistem, nah eee, ini juga jadi kita udah melakukan remedi di awal. Jadi nanti waktu bangun, jadi kita sistemnya tuh SDLC-nya adalah secure ya, Secure Development Life Cycle. Jadi membangun aplikasi dengan memperhatikan standar keamanan. Jadi kalau kita lihat, hasil dari pentest tadi kan karena sebenarnya lebih ke arah penerapan sistem keamanan standar itu tidak diterapkan atau kurang optimal. Nah, ini nanti yang pertama hal pertama ya yang ini penerapannya adalah standarisasi keamanan waktu pembangunan aplikasi di awal itu dan kemudian termasuk servernya ini kita sudah menerapkan dari awal gitu. Jadi bukan lagi udah terakhir tapi di awal udah kita pakai itu. Itu mitigasinya. Kemudian data loss atau inkonsistensi ini dalam hal migrasi data tentunya ya. Nah ini tadi kita menggunakan ada tier staging ya. Jadi tadi yang kami sampaikan di atas strateginya. Jadi ada tadi legacy dari database-nya, kemudian kita pakai staging, kemudian pakai transformation layer, kemudian baru masuk ke ya ada sandbox testing ya. Jadi sebelum kita masuk akhirnya ke next Yandu database. Ini yang kita yang kita strategi yang di atas tadi itu adalah bagian dari kami memastikan risiko-risiko hilangnya data atau relasi yang terputus ataupun menjadi data korup dan sebagainya itu minimal. Kalaupun ada gitu, tapi ini tentunya kita pasti udah punya satu SOP, satu aturan gitu untuk memetakan kembali, untuk memetakan dan kemudian masuk menjadi data yang valid. Nah ini memang perlu kerjasama ya. Migrasi data adalah bagian dari memang kita perlu kerjasama, terutama untuk rule yang akan kita pakai. Kegagalan integrasi, nah ini sebenarnya gini, kalau kegagalan integrasi ini secara internal mungkin kalau misalnya kita next Yandu yang baru ini sih sepanjang kami dari Mitrika juga bisa mendesain database dengan baik, rekonstruksi database-nya oke, kemudian juga alur prosesnya dan kemudian nanti hal-hal tadi di atas kami sampaikan ya, seperti tadi yang di atas tadi udah rule engine-nya juga udah kita susun dan sebagainya, mungkin akan lebih diminimalkan ya, minimalkan. Jadi cara membangun dengan lebih tertib itu lebih tertib dan kemudian dengan desain yang lebih lebih modular gitu, itu bisa memudahkan memudahkan pemeliharaan juga memastikan bahwa integrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian mungkin yang integrasi yang akan butuh perhatian adalah dengan eksternal gitu. Kenapa? Karena secara teknologi itu pasti bisa, tetapi bagaimana pihak eksternal juga mau bekerja sama itu adalah satu challenge yang mungkin perlu juga kita harus melakukan analisis dan kajian yang lebih dalam bagaimana solusinya. Tapi secara teknologi enggak masalah sebenarnya. Hanya nanti tinggal masalah non teknisnya ya. Artinya non teknis itu pihak eksternalnya gitu yang akan bekerja sama dengan baik menggunakan apa yang ada di Yandu ini sehingga integrasi dengan pihak eksternal itu juga berjalan. Itu mungkin yang lebih ini. Kemudian gangguan operasional ini ya, cut off tadi sebelum go live ini juga menjadi risk ratingnya menjadi high ya karena blueprint deployment dari kami tadi kan mengusulkan ada 22 hari, tapi itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai serial ya, tetapi kalau paralel mungkin bisa lebih dipercepat gitu. Itu karena banyak table yang harus dimigrasi. Jadi bisa jadi 22 hari sebenarnya gini, layanan tetap jalan karena kita misalnya migrasi dulu yang kayak master data dan sebagainya gitu. Kemudian baru belakangan adalah transaksi gitu. Jadi seperti totalnya itu total itu sih gitu. Jadi bukan total jadi kemudian kita off gitu ya, enggak. Kemudian ya ini integrasi tadi ya termasuk dengan Asabri dengan ASMOB ya. Kemudian ini ada sinkronisasi Java. Jadi gini, dengan ASMOB ini sebenarnya lebih ke arah karena kebutuhannya kan ASMOB mengambil dari Yandu. Sekarang ASMOB udah jalan, Yandu belum. Sebenarnya seperti itu. Nah, nanti Yandu di jalan berarti ASMOB kemungkinan. Jadi ini sebenarnya sisi risk-nya itu risk di ASMOB sih gitu. Bukan di Yandunya gitu. Jadi karena ASMOB-nya harus menyesuaikan juga karena sekarang kan dia ngambil dari Yandu. Nah, itu lebih ke arah situ. Kemudian ini tadi yang 8 dengan eksternal ya, yang tadi kami sampaikan. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah tadi kalau eksternal tadi
secara teknologi sebenarnya kita nggak ada isu karena sebenarnya bisa, cuman yang secara itu adalah pihak eksternalnya bekerja sama. Oh, yang kedua sama mungkin mekanisme sih. Mekanisme itu ada 2. Apakah memang nanti dengan eksternal itu misalnya kita akan nyimpan ke satu data staging, kemudian baru nanti Yandu ngambil situ, atau sebenarnya kita semuanya masuk Yandu. Jadi nanti pihak eksternal itu masuknya lewat layar yang kita beri gitu ya, beri hak akses, tetapi pakai VPN kalau kita isunya isu keamanan misalnya kayak gitu. Nah, ini yang hal ini yang memang tadi pagi sudah kami bahas, itu termasuk hal yang perlu kita sepakati dulu gitu dengan Asabri. Ini belum putus yang soal itu. Kemudian yang 9 ini juga satu lagi, apa yang kami terima dengan existing aplikasi yang sekarang itu sekarang kita terima seperti ini, tetapi apakah dimungkinkan adanya aplikasi yang ternyata di-develop oleh unit kerja tanpa sepengetahuan dari misalnya tim IT gitu ya misalnya. Nah, ini artinya kan kita harus melakukan lagi itu akses terhadap aplikasi tersebut jika ada, dan kemudian bagaimana nih dengan hubungannya dengan Yandu gitu. Meskipun mungkin bisa jadi begini, oh itu nggak sekup gitu ya, tetapi ternyata apa yang ada di situ itu sesuatu yang akan kita bangun lagi gitu, atau sesuatu yang di Yandu mungkin akan dikembangkan. Nah, ini mungkin yang apa namanya, yang harus ditetapkan juga bagaimana sih perlakuannya terhadap aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa jadi dia memang harusnya integrasi atau bahkan fiturnya itu yang akan dikembangkan di Yandu. Tapi kita belum melakukan pendalaman. Tapi itu satu hal yang kita pikirkan juga, perlu kita data juga dan kemudian kita analisis terkait dengan kemungkinan adanya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh unit kerja tanpa tim IT-nya tuh belum tahu gitu, belum tahu seberapa dalam atau seperti apa aplikasi tersebut gitu. Next. Ini need activity summary. Jadi ini sebenarnya finalisasi BRD. Kita sebut sebagai finalisasi BRD karena sebenarnya BRD-nya ini kita tetap, meskipun kami sudah mengirimkan untuk sirkuler, tetapi kita tetap melakukan update untuk hal-hal yang ternyata memang setelah kami diskusikan, oh ternyata ini perlu lagi perlu kita konfirmasi gitu. Jadi kita melakukan update. Lalu kemudian untuk functional, specification dan technical. Nah, ini secara teknis kami lakukan. Jadi kita melakukannya sebanyak 11 ya, sama dengan BRD-nya, jadi 11 fungsional. Jadi per modul itu kita susun FSI-nya, kita susun technical design-nya. Kemudian UI UX ini approval ya, di sini approval BRD. Kemudian ini mungkin mohon ada percepatan review dan approval dari unit kerja Asabri itu yang akan sangat membantu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat feedback dengan cepat. Kemudian demikian juga yang nanti FSD dan TSD yang belum kita serahkan tapi ya. Kemudian akses infrastruktur ya, penyediaan server sesuai dengan spesifikasi yang tadi kami sampaikan di atas untuk teknologinya gitu, untuk development. Kemudian UI UX design dan prototyping. Ini kita melakukan prioritasi dulu Bapak dan Ibu, terutama di kepesertaan pelayanan keuangan dan akuntansi. Kemudian setup development environment, ya ini tadi ya terkait dengan teknologi yang kita sudah kita sampaikan untuk pengembangannya. Lalu mock up. Ini sebenarnya udah mulai mock up ini sebenarnya mungkin kita hanya butuh ini ya, review dengan user. Kemudian yang support yang diperlukan adalah tadi approval BRD, kemudian akses infrastruktur ya, untuk penyediaan server untuk sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ya ini ketersediaan user ya, sebenarnya terkait sama yang di atas juga gitu, ketersediaan user untuk melakukan validasi terkait dengan dokumen-dokumen yang kami sampaikan. Lalu kemudian mengenai lisensi software ya, pengadaan lisensi Windows Server 2022, SRK Server 22 dan WSO2, ini menjadi isu yang mungkin kemarin sudah dibahas juga di waktu meeting hari Senin. Kemudian diskusi dan kesepakatan teknis terhadap kebutuhan VM, spesifikasi server dan lisensinya, termasuk pendalaman terkait Redis, Airflow dan teknologi stack lainnya. Ini mungkin yang 2 ini itu kemarin ada diskusi tim teknis yang kemudian tindak lanjutnya adalah Mitreka, tim teknis Mitreka. Kemarin diskusi dengan tim TI yang di divisi IT, kemudian ada PR dari memang Mitreka itu untuk membuat spesifikasi lebih detail lagi sih. Yang nomor 4 dan 5. Ini mungkin bantuan untuk diskusi dan kemudian untuk menetapkan kesepakatan bersama itu ke arah sana. Next.
Progres status ya, jadi kalau kesimpulan kita ringkas, aktualnya 21,75%, jadi ada delay 2,75. Jadi sebenarnya tadi kami sampaikan itu terkait dengan proses bisnis ya, proses bisnisnya sendiri yang memang karena subdetailnya, kemudian yang kita terlalu optimis nih plan-nya, kemudian dari target itu jadi dari target 24,5% tuh yang baru kita laksanakan totally 21,75%. Kemudian ini sudah tinggal 158 hari tersisa, kemudian delay disebabkan waktu analisis mendalam, ya ini tadi kami sampaikan, dan hari libur keagamaan tuh ternyata memang ada pengaruh sih, walaupun dulu kita expect tidak ada gitu, tapi ternyata tetap ada. Pencapaian utama 11 modul itu sudah disetujui oleh pihak Asabri meskipun belum ditandatangani, tetapi secara garis besar sepanjang itu sesuai dengan BRS, tidak ada tabrakan, dan kemudian lebih melengkapi itu tidak jadi masalah, kemudian sehingga kita bisa menjalankan proses berikutnya. Kemudian tes penetration test sudah kita jalankan, lalu kemudian pembuatan FSD, TSD, dan mockup tadi ya, mockup UI UX itu sudah kita mulai buat. Kemudian ini divisi prioritas ya, itu kita kepesertaan Bank BIS, keuangan pajak, itu ada 63% kompleksitas ya. Ini berdasarkan kebutuhan. Jadi kita persentasenya berdasarkan itu. Dan kepesertaan gitu ya, pesertaan, keuangan, pajak, layanan. Ini kurang ini kayak Pak. Kemudian penyediaan server, kemudian dan lisensinya itu ya. Kemudian potensi adanya perubahan dari BRD yang sedang review dapat menyebabkan potensi penambahan waktu. Ya ini mudah-mudahan kami harapkan tidak ada, kalaupun ada sifatnya minor. Kemudian mitigasinya memang kita melakukan paralel eksekusi untuk mock up. Jadi fase 1 belum selesai tapi fase 2 kita jalankan. Prinsipnya di situ. Next, mungkin itu ada lagi? Oh ya. Demikian Bapak dan Ibu dari kami, terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi lebih lanjut, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Terima kasih Bu Teti atas apa yang disampaikannya. Izin Bapak Ibu Steering Committee dan anggota Steering Committee bahwa apa yang tadi disampaikan adalah merupakan rangkuman dari apa yang telah kita diskusikan selama 1 bulan ke belakang. Jadi memang ada beberapa yang perlu mendapatkan aksi cepat dari kita, dari Asabri, yaitu terkait dengan persetujuan dari BRD. Ya, ini sudah sekitar 2 mingguan BRD sudah disampaikan dan kami berharap BRD itu sudah bisa di review dan mungkin dari review tersebut akan terjadi perubahan-perubahan terhadap bisnis proses yang tadi sudah disampaikan. Solusi yang kami diskusikan dengan tim Metreka adalah bahwa selama BRD sedang direview, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara paralel gitu. Jadi asumsi kami bahwa BRD itu dibuat berdasarkan dari BRS yang sudah dikirim, lalu sudah melakukan proses assessment dalam bentuk wawancara, lalu juga ada analisis dokumen-dokumen, dan itu BRD dibuat berdasarkan itu sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil seperti itu. Karena kalau kita mempertahankan metode waterfall, ini akan menyulitkan sehingga akan mengganggu proses selanjutnya. Maka dari itu kami menyarankan dari tim Metrika untuk melakukan proses paralel. Makanya tadi sudah kelihatan bahwa sudah dibuat juga mockup terhadap aplikasi khususnya untuk fitur-fitur yang ada di BIX Perpustakaan. Kalau menurut analisis dari Mitreka ini yang merupakan krusial karena ada sekitar 78 fitur yang harus disiapkan di kebutuhan-kebutuhan di kepesertaan, dan proses validasi, verifikasi juga itu dilakukan secara otomatis, tidak dilakukan juga secara manual lagi. Lalu juga berikutnya ada permintaan-permintaan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja belum termasuk dalam BRS, dan ini juga mungkin bagian yang perlu dianalisis oleh teman-teman di Metreka untuk proses pengembangannya.
Jadi juga disampaikan bahwa tadi kita melakukan proses pembuatan parameter-parameter sehingga ketika ada proses perubahan, baik itu perubahan yang dilakukan berdasarkan kebijakan, perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan regulasi, maka proses pembuatan aplikasi atau perubahan aplikasi atau maintenance aplikasi tidak dilakukan secara besar-besaran. Jadi kita hanya melakukan proses perubahan dari parameter-parameter yang ada. Demikian juga dengan pembuatan pembuatan laporan-laporan. Ini kita usahakan juga berdasarkan kepada bentuk parameter-parameter sehingga perubahan-perubahan dari dokumen-dokumen itu atau laporan-laporan itu juga seminimal mungkin dilakukan perubahan di aplikasi. Tadi juga disampaikan bahwa database kita yang saat ini memang sudah terindikasi bahwa performanya turun itu disebabkan karena beberapa faktor tadi sudah dijelaskan baik itu secara teori maupun secara real yang telah dianalisis oleh teman-teman dari Mitreka dan ini merupakan bagian yang perlu dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebelum melakukan kegiatan itu juga tim Metrika sudah melakukan kegiatan untuk melakukan pentest terhadap Yandu exciting yang sekarang ini. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa rentannya Yandu yang sekarang ini terhadap serangan-serangan serangan-serangan cyber misalkan seperti itu sehingga ini menjadi bagian analisis juga agar dapat dipenuhi di Yandu Next Gen. Lalu terkait dengan arsitektur juga kami sudah melakukan kegiatan diskusi-diskusi dan tadi juga sudah dilakukan pemaparannya terhadap hal-hal yang sudah kita diskusikan. Jadi memang pada fase pertama ini sampai dengan bulan Juni konsentrasinya adalah pembuatan blueprint yang itu sebagai dasar untuk pembuatan pengembangan aplikasinya. Cuman memang tadi sudah kami sampaikan ini dilakukan paralel. Jadi poin pentingnya adalah dari tim Metreka adalah meminta dari Asabri untuk bisa melakukan review terhadap BRI secepat mungkin sehingga proses bila terjadi proses-proses perbaikan dapat dilakukan segera mungkin. Itu kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Bu Tevi. Izin Pak Dirubaga, saya kembalikan ke Pak Dirubaga. Ya, terima kasih Mas Dwi. Bapak Ibu sekalian, saya masih off cam. Dari apa yang tadi disampaikan, panjang lebar saya kira beberapa slides cukup panjang. Namun dalam paparan ini barangkali ada yang mesti dipertanyakan atau masih mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kami silakan kepada peserta rapat yang berhadir pada siang hari ini. Kami silakan dari Bapak Ibu Kadif dulu. Mas Idham, ada bersama kami? Tidak ada Pak Dirubaga. Tidak ada ya. Baik. Izin Bapak, Pak. boleh saya Pak? Oke. Silakan Bu Rini ya. Iya Pak. Mangga. Ya. Silakan Bu. Ya, izin Pak Dirubaga, Silakan. Ibu Teti yang mau kami konfirmasi mungkin ini karena kan ini masih dalam proses pengerjaan, boleh tahu apakah target kami itu kerjaan ini selesai di November, apakah masih on schedule? Jikalau ternyata agak sulit untuk mencapai ke arah sana, apa saja yang harus kita lakukan bersama untuk mencapai tanggal tersebut? Itu aja Bu yang penting. Oke. Izin, apakah jawab sekarang atau boleh jawab sekarang? Silakan Bu, satu-satu Bu, monggo. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat realitas sih Bu, November itu on schedule tapi sebenarnya kita melakukan prioritasi. Jadi kita yang berani adalah untuk kayak pesertaan dulu, karena kalau dari kami lihat di assessment itu memang hampir mungkin bisa dikatakan 50% ya dari walaupun BRS ya yang kita baca itu adalah masalah data kepesertaan sih sebenarnya yang krusial harus dibenahi gitu. Sehingga kami berasumsi bahwa kalau sampai Oktober ya sebenarnya Oktober kontrak itu untuk 3 ya pesertaan layanan dan keuangan itu mungkin bisa kita udah develop, tetapi yang lainnya itu mungkin paralel kita kembangkan tapi masih draft gitu. Kemudian yang 3 ini yang mungkin akan lebih maju dulu. Seperti itu sampai Oktober. Namun memang belum final Bu 100%. Nah itu pertama.
kalau kita real ya, kita realitas lah secara SDM, karena SDM kami juga sebenarnya udah nambah banyak sih, udah tambah gitu. Jadi sebenarnya kita totally sih mungkin ada 30 orang gitu ya, totally. Nah kemudian yang kedua itu kalau tidak ada mungkin salah satu cara ya kita melakukan adendum mungkin Bu ya. Nanti itu yang akan dibahas. Tapi kita akan melihat itu di Juli. Jadi mungkin mudah-mudahan belum telat. Jadi Juli nanti kita akan evaluasi kalau memang ini mungkin salah satunya ya kita melakukan hal tersebut, mengajukan, tetapi prioritas kita adalah di 3 itu Bu. Jadi di pesertaan, layanan, dan pesertaan, layanan, dan keuangan. Itu mungkin yang, karena kan sebenarnya satu siklus itu kalau kita ngelihat itu memang dari pesertaan, kemudian layanan sendiri, lalu pembayaran dan keuangan, muter-muter ke situ. Nah demikian Bu Rini mungkin. Kalau ada rekan-rekan yang ingin jawab mungkin Pak Wisnu atau sebagainya silakan ya. Tapi dari saya sebagai wakil dari tim Mitreka itu seperti itu sih Bu ininya. Tapi di Juli Bu. Jadi nanti di Juli awal setelah waktu yang mana rencananya kita udah mulai konversi data itu kita bisa ngelihat sih Bu di situ. Karena memang konversi data ini satu kerjaan yang krusial banget Bu. Karena ini kan banyak banget sekali data gitu. Nah, itu kita juga sepertinya ini waktunya ini kita estimasi segitu, tapi apakah nanti bisa seperti itu atau ini yang estimasi kami sebenarnya estimasi yang terlalu yang optimis nih gitu. Kalau bisa dikatakan gitu optimis sekali gitu. Estimasi yang optimis. Iya. Sekian. Masih ada tambahan Mbak Bu Rini? Cukup? Iya, izin Bu Teti, kalau bisa memperkirakan, kan memang bahan dari Yandu ini akan menjadi input bagi penyusunan laporan keuangan yang ada di aplikasi Microsoft Dynamics Asapta. Nah, kalau tadi prioritasnya adalah 3 hal tersebut, bagaimana dengan sampai ke pelaporan yang ada di laporan keuangan? Kira-kira ekspektasi maksimal bisa dilakukan itu kira-kira kapan ya Bu? November paling Bu. November ya sampai laporan keuangan Bu. Sampai laporan keuangan. Oke Bu, makasih Bapak. Iya. Makasih. Artinya Ibu bahwa target kita, tahapan kegiatan kita sebagaimana sudah kita sepakati itu tidak bergeser ya Bu Teti ya? Sebenarnya ya Pak, bergeser mungkin sampai November mungkin Pak. Kita baru bisa gitu. sampai ke laporan. Krusialnya sih satu itu Mbak, yang Juli nanti krusialnya kita adalah migrasi itu Pak. Itu gitu. Itu benar-benar krusial Pak, karena ya datanya udah banyak banget sih Pak. Baik. Data juga semua Mbak itu. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Teti untuk sementara. Kita berharap ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau menanyakan perihal yang kita diskusikan. Saya ingin masukan dari Pak Beratonis dulu. Dari sisi Bapak, apa yang Bapak lihat dalam sejauh ini perjalanan kerja kita? Terima kasih Pak Dirwaga, terima kasih Bu Silakan. Teti. Ya, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya Bu, mungkin saya mungkin slide 3 Bu, slide 3 itu disampaikan bahwa slide 3 kita ada deviasi ya Bu ya, dari tolong Pak Wisnu ya, slide 3. deviasi Kurva S sekitar ya. 2,5%. Ya. Itu kan ya halaman 3 kalau salah Bu. Ya. Kita ada deviasi sebesar 2,75% ya kalau salah angkanya Bu tadi ya. Ya betul Pak. Nah, dan juga disampaikan karena hari libur gitu. Nah, kok kesannya agak nyalain gimana gitu? Ya, kok menyalahi hari libur gitu. Padahal kan kontrak kita udah kita lakukan dan sudah memperhitungkan hari libur juga. Jadi mungkin perlu penjelasan juga kenapa kok hari liburnya. Apakah ada alasan lain yang sebenarnya yang belum Ibu sampaikan? Kenapa itu terlambat atau terjadi deviasi? Baik itu dari sisi kita Sabri maupun dari sisi Ibu sebagai yang membantu pengembangan SKN itu. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini Bu. Mungkin menjadi concern bagi kita semua sehingga project endingnya adalah project ini sesuai dengan time schedule yang dikonsenkan sama Bu Rini tadi. Jadi kalau alasannya hari libur, kayaknya saya masih belum bisa kok hari libur yang disalahkan kan gitu. Oke. Itu yang kedua Bu di slide berikutnya khusus untuk yang di slide nomor 4 kalau salah. Berikutnya Pak, sorry, selanjutnya. Nah,
Khusus untuk di sini kan ada beberapa yang jumlah laporannya tidak ada. Akuntansi, SHI, Bank BIS. Nah, Bank BIS ini apakah pelaksanaan interviewnya dilakukan di tahun 2025 atau 2026, Bu? Karena struktur organisasi kita itu kan udah berubah nih. Udah berubah dari Desember kalau nggak salah. Ya, ada update struktur organisasi kita. Nah, terus ada nol, jadinya jumlah laporannya sebanyak 13. Agak berbeda dengan halaman berikutnya. Nah, apakah ini ada halaman yang terkait atau nggak terkait? Mungkin perlu penjelasan, Bu. Karena di sini disampaikan bahwa penyusunan matrik kebutuhan setiap divisi. Nah, di sini kan ada jumlah kebutuhan dan ada jumlah kebutuhan utama. Nah, apakah laporan yang nol tadi itu ada sinkronisasinya nggak ke sini? Itu mungkin Bu yang perlu Oke. apa namanya penjelasannya. Terus dari timeline yang disampaikan di halaman berapa tadi? Di timeline Bu itu kan disampaikan bahwa di sebelumnya kalau nggak salah ya Bu, timelinenya kita bahwa, nah sorry, nah timeline kita ini kan ada SIT sama UAT ya Bu. Nah kalau Ya. tadi disampaikan sama Pak Diu bahwa kita tidak waterfall, berarti kan kita agile ya Bu, pengembangannya sangat agile kayak berputar gitu ya. Ya. Nah UAT-nya itu apakah sekali UAT saja atau setiap pengembangan ada UAT-nya? Nah, mungkin perlu penjelasan juga di sini Bu, karena tahapannya lumayan banyak nih Bu. Apakah ketika UAT-nya dilaksanakan di tahap yang nomor berapa ini di bulan September Oktober, hanya itukah UAT-nya atau ada UAT yang sifatnya setiap pengembangan selesai dilakukan UAT-nya, sehingga ketika UAT final ini itu sudah set atau apa namanya sudah sesuai roda berjalannya. Jadi tidak di ujung kita balik lagi ke awal. Mungkin itu sedikit Pak ininya. Terus terakhir adalah mudah-mudahan ini sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati sesuai yang disampaikan sama Bu Rini. Terima kasih Pak Iya. Haidar. Terima Baik. kasih. Baik. Terima kasih Pak Bertonis. Berkenan Ibu untuk bisa menjawab langsung karena nanti ini ada beberapa pertanyaan inti yang beliau sampaikan. Silakan Ibu urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Beratonis. Izin saya menyampaikan. Jadi kalau hari libur itu betul Pak, menyalahkan pihak luar Pak ya, waktu di sini. Jadi sebenarnya gini sih Pak, kemarin tuh yang beberapa itu memang kita anggap memang pertama ada rasa tidak enak sih Pak. Itu hari libur waktu kita misalnya akan minta izin untuk diskusi. Itu mungkin sebenarnya dari sisi kami internal sih yang apa namanya? Karena kan itu mengganggu gitu ya, mengganggu. Itu pertama. Itu dari sisi kita mau diskusi lebih lanjut dengan teman-teman Asabri sebenarnya itu ataupun akan melakukan misalnya apa ya pendalaman dan sebagainya meskipun sebenarnya bisa dilakukan secara online gitu ya, tetapi tetap kita menganggap kurang enak, tidak etis juga Pak, masa libur gitu kita ganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi internal sendiri memang saat itu juga kita memang sebenarnya kami manfaatkan untuk melakukan bukan realokasi ya Pak ya, tapi kita lebih waktu itu memang kita juga pakai untuk melakukan reorganisasi lagi dari SDM-nya sih Pak. Jadi waktu masa libur itu meskipun di internal sendiri kami waktu itu sebenarnya berupaya untuk memperkuat dari sisi SDM sih. Jadi ada yang kita tambah gitu ya, kemudian ada juga yang kemudian kita lihat ini speknya seperti apa gitu. Nah itu kita melakukan di situ juga sebenarnya ada upaya di situ sih gitu. Cuman memang kalau yang kemarin liburan itu lebih banyak ke arah kita ingin melanjutkan misalnya gini Pak, kayak konfirmasi yang kayak tadi pagi gitu, itu sebenarnya kita ingin waktu kemarin dijadwalkan, tetapi ya itu tadi karena libur itu kita jadi sungkan gitu Pak. Itu jujur sih Pak, kayak seperti itu sebenarnya ininya lebih ke arah sana gitu. Kemudian yang laporan, nah ini mungkin kalau ini saya minta bantuan Pak Wisnu ya, jadi betul Pak, laporan akuntansi saya Bank BIS itu kenapa nol, tetapi sebenarnya dari catatan kami sih yang tadi pagi sih sebenarnya 3-0 ya sebenarnya, cuman betul juga Pak, ini kenapa jadi 0 ya di sini. Ini mungkin nanti saya tolong Mas Wisnu yang jawab. Lalu kemudian terkait dengan pengembangan agile ya, bukan waktu betul Pak. Jadi sebenarnya gini, nanti kita akan update jadwal. Jadi sebenarnya gini, kita itu nanti akan melakukan UAT-nya itu tidak sekali, tapi per modul Pak. Jadi kayak kepesertaan kan ada tahapannya kita. Pertama adalah di unit testingnya. Unit testing itu di sisi development itu tim programmer kami sendiri. Lalu kemudian nanti integration testing itu kita belum
kita melakukan juga di development ya, di posisi sisi development, kemudian baru sistem. Jadi ada sistem testing. Nah, sistem testing ini kita mulai melibatkan juga nanti tim IT Asabri gitu. Itu apa namanya, itu mulai misalnya gini, kita udah menggunakan jaringan untuk yang environment testing kalau ada gitu, kalau enggak ya nanti dari si development environment-nya itu yang kita pakai mungkin kita konfigur sebagai environment testing. Nah, kemudian baru UAT. Nah, UAT nanti itu per modul Pak, misalnya kepesertaan sendiri itu tentunya juga memang berputar sih Pak, jadi tidak sekali Pak, betul. Jadi nanti mungkin lebih tepatnya mungkin kita melakukan ini perbaikan dari jadwal sih Pak. Jadi tidak terurut seperti itu Pak, yang untuk UAT. Demikian Pak Bera. Ada ini mungkin. Mungkin yang selanjutnya kali Bu ya, yang dari Yang saya. laporan, iya betul. Mungkin Oke, tolong baik. Pak bisa bantu yang untuk. Oke, baik. Ini yang untuk laporan, izin Pak untuk menjelaskan. Jadi informasi jumlah laporan yang dibutuhkan dari masing-masing divisi modul ini kita kita summary-kan dari informasi yang telah disediakan oleh dari bantuan teman-teman IT Asabri ya. Waktu itu kalau nggak salah kami dibantu oleh teman-teman dari IT Asabri itu untuk mengakomodasi untuk setiap divisi itu menuliskan kebutuhan laporan di Excel sheet. Nah, ini yang kemudian kita lihat di hasil akhirnya tuh seperti ini. Nah, adapun eh, worksheet-worksheetnya itu ya terdiri dari divisi-divisi modul itu. Jadi di worksheet kepesertaan ada 13, kita total di pelayanan ada 13, termasuk itu ada worksheet Bang Bis yang nilainya 0 ya. Mungkin karena kami juga kurang paham itunya, jadi mungkin ya saya masukkan saja ke dalam laporan ini. Ini untuk yang laporan. Sedangkan untuk yang berikutnya ini adalah lebih ke arah matriks kebutuhan. Jadi bukan hanya laporannya aja, tapi waktu itu mengenai dari BRS itu kan kita bisa susun ininya kebutuhannya apa aja, kemudian diturunkan menjadi sub kebutuhan. Memang pada saat itu kita kelompokannya jadi satu kepesertaan dan Bang Bis. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi ini adalah sebetulnya lebih ke arah tadi dari BRS kita turunkan, sedangkan yang tadi adalah laporan-laporan yang didapatkan dari akumulasi yang ada di Google Sheet atau di Excel Sheet ya. Mungkin itu sih penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin dilengkapi lagi Pak ininya. Jadi biar karena sifatnya dokumen yang kita presentkan, yang Bapak presentkan sekarang yang dihadiri oleh direksi ini kan akan menjadi dokumen bagi Asabri Pak. Jadi dokumennya kalau bisa berbicara jelas, lengkap, sehingga siapapun yang membaca dokumen yang nanti di kemudian hari itu clear atas apa yang ada di masing-masing slide di dokumen yang dipresentasikan hari ini. Kalau bisa memang dikoreksi, nanti dikoreksi Pak, termasuk yang timeline tadi. Ya, mungkin itu sedikit Pak Dirwaga dari kami. Makasih Pak. Baik. Pak Beratonis, terima kasih atas masukannya dan mungkin menjadi catatan bagi teman-teman dari tim supaya apa tadi menjadi harapan kita semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Beratonis, dan ini adalah sesuai dengan keinginan daripada tim kita di IT. Baik, selanjutnya berkenan teman-teman daripada kepala divisi ada yang ingin menyampaikan sesuatu, perbaikan atau koreksi dari apa yang disampaikan ini? Kepala divisi, masih ada? Dari layanan, Mas Roni, ada yang ingin disampaikan? Sementara cukup, Tengku, karena sudah dibahas. Baik. Bu Widya, barangkali ada persoalan dengan finansial keuangan kita aman? Terima kasih Tengku. Ya, izin Tengku Bu Teti. Kemarin kan sebetulnya atas BRD sudah kami review ya Bu, dan ada pendalaman lagi. Kemarin saya sempat bertanyakan apakah pendekatannya, tadi kan dilihat pendekatannya berdasarkan unit kerja ya Bu, bukan bisnis proses, yang apa sih itu pilihan aja. Dan kami juga mungkin ini Bu, walaupun di BRS-nya itu mungkin masih ada divisi Bank Bis, nah karena sekarang ada reorganisasi mungkin nanti bisa disesuaikan lagi ya Bu ya. Terus beberapa catatan untuk BRD juga kami mohon nanti bisa diinformasikan lagi Bu tindak lanjutnya seperti apa, dan tolong kami juga dikomunikasikan ya Bu, diingatkan lewat WhatsApp grup kalau misalnya ada
apa yang misalnya disampaikan oleh tim Matrika dan belum kami respon karena memang takutnya ada harus membagi sumber daya ya Bu ya. Tapi Iya. tolong kami diingatkan supaya juga karena kami semua komit Bu akan menyukseskan supaya apa aplikasi ini bisa berjalan dan targetnya tercapai gitu Bu. Mohon saling mengingatkan. Gitu aja Bu Teti. Terima kasih. Kami kembalikan Ya. ke Pak Lembaga. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Kadif atas masukannya. Saya kira ini menjadi catatan penting Bu ya. Karena progres jalan, finansial juga harus beriring. Jadi saya kira semua harus kita jaga komitmen kita masing-masing. Nah, berikut jika memang ada kepala divisi yang lain, kami persilakan. Masih ada? Pak Gustami ada? Ya, Pak izin. Mungkin kalau Silakan. dari akuntansi sebenarnya dampaknya tidak langsung, Pak, karena kan ini nanti nyatet utang klaim, Pak, gitu kan. Utang klaim selama Ya. ini masih sistemnya neto karena potongan kayak BUM KPR itu nggak langsung dari Yandu, itu dari apa namanya rekonsiliasi divisi kepesertaan gitu. Terus mungkin itu kami kemarin sudah sampaikan supaya diakomodir. Jadi mengurangi proses manual. Terus nanti kalau misalnya di divisi keuangan juga bisa langsung CMS kan, teman-teman Iya. dari divisi keuangan nggak perlu manual settling hutangnya Bu, Pak gitu ya. Dan di kami ntar integrasi di AX ya Pak. Jadi secara langsung nggak terlalu ada kebutuhan. Demikian Iya. Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas masukannya. Kiranya teman-teman dari Mitreka, jika memang itu perlu dicatat, kami silakan untuk mencatatnya supaya kita saling mengingatkan dan saling menjaga. Kemudian berkenan Pak Sesper, barangkali ada masukannya? Pak Oki? Mas Oki, ada bersama kami? Dari saya cukup, Pak Dirubaga. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Kadif yang saya banggakan juga bahwa apa yang tadi disampaikan, jika memang masih ada, silakan nanti untuk menyampaikan pendapat. Tapi untuk ini, kita mulai dari Bapak Ibu Direksi, supaya ini lengkap terhadap penyampaian pada sore hari ini. Berkenan yang pertama sekali dari Pak Kadif Investasi. Pada Pak Kadif, silakan Pak Kadif, ada masukan dan koreksi. Maaf, Pak Direktur Investasi, bukan Pak Kadif, Pak Direktur Investasi. Pak Dirubaga, dari saya ada yang pertama kaitannya saya masih concernnya berkaitan dengan kebutuhan server dan perangkat pendukung lainnya yang harus disiapkan oleh Sabri sebagai lanjut dari implementasi atau penggunaan dari Yandu Next Gen ini. Apakah sudah cost-nya secara total sudah pernah disampaikan atau belum? Karena memang kalau ini sudah jadi tapi tidak ada persiapan dari Sabri untuk menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, tentunya buat apa gitu kan? Juga itu buat di keuangan untuk menyiapkan anggarannya. Terus kemudian kedua, izin Pak Dirfat, ini agak putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Iya. Izin sorry, sinyalnya kurang bagus. Sekarang belum ya? Oke, udah lebih bagus Pak, agak terang, lebih dekat aja Pak. Jadi yang pertama mohon juga disampaikan kebutuhan dari perangkat pendukungnya, server dan lain-lain, cost-nya berapa itu untuk mendukung terlaksananya atau implementasi dari Yandu Next Gen ini, sehingga dari keuangan bisa memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan KAP yang ada, begitu Pak Dirubaga. Iya. Terus kemudian yang kedua, saya melihat bahwa proses yang sedang berlangsung ini ada potensi keterlambatan apabila kurang koordinasi di internal gitu.
dan juga perlu penyelarasan dengan sistem yang sudah kita punya gitu. Karena memang salah satu kendalanya yang mungkin terjadi apabila jangan sampai terjadi ya, di satu sisi sistem baru di-develop, mohon maaf sesuai dengan pemikiran internal sendiri tanpa sesuatu yang disinkronkan sesuatu yang sudah ada, maka nanti kedepannya akan terjadi hambatan kendala saat integrasi. Jadi mohon potensi keterlambatan, menurut saya potensi keterlambatan ini silahkan dikurangi sehingga berjalan sesuai dengan target. Karena biasanya, mohon maaf, biasanya ketika ada atau kekurangan di dalam proses analisis dari program atau sistem yang lama tidak berjalan, ya, akhirnya sistem yang baru ini udah pokoknya kita bikin dulu, nanti permasalahan integrasi belakangan. Nah, saya mengkhawatirkan itu akan menjadi kedepannya. Kemudian yang kaitannya dengan timeline ya, supaya bisa disesuaikan dengan apa yang sudah disepakati. Jangan sampai ada keterlambatan dalam delivery maupun proses pelaksanaannya sampai selesai. Itu aja Pak Dirubangga, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Investasi atas masukannya. Saya kira Bu Teti ya sudah mencatat segala. Saya kira tiga item penting yang tadi beliau sampaikan. Namun untuk poin kedua, saya kira ini adalah ranahnya nanti Mas Dwi akan menyampaikan situasi kita saat ini. Namun baiknya kiranya perlu mendapat respon dulu dari Bu Teti terhadap 3 pertanyaan yang disampaikan dari Pak Direktur Investasi. Kami silakan Bu Teti. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, tadi agak putus-putus, mungkin gini, yang saya tangkap satu yang terkait penyiapan server ya Pak, dan perangkat pendukung lainnya, serta perkiraan cost ya Pak ya, itu yang pertama. Nanti ini saya minta tolong, kemarin yang udah meeting dengan tim Mbak Sabita mungkin ya, halo Mbak Sabita dari sini, ya kemarin meeting dengan tim siapa namanya, tim TI, halo? Ya, halo Bu. Nanti terkait dengan ini ya, kesiapan apa namanya, untuk server dan perangkat pendukungnya, speknya dan cost, perkiraan cost. Kemarin kalau salah memang diminta ditindaklanjutin kalau salah hasilnya. Kemudian kalau untuk potensi keterlambatan dikurangi Pak ya. Yang kedua demikian Pak ya, agar sesuai dengan target. Ya betul, benar Pak. Jadi sebenarnya memang dari kami juga sangat khawatir gitu ya. Akhirnya nanti cuman keburu-buru, kemudian yang penting ada gitu. Makanya kita strateginya yang kami izin gitu Pak ya, mudah-mudahan sepakat juga, itu kita strategi memang di 3 itu Pak, kepesertaan, layanan dan keuangan dulu Pak, yang kita matangkan. Itu mungkin strateginya Pak, sehingga gini, 3 itu benar-benar jalan gitu Pak ya, tanpa harus yang tadi misalnya apa adanya dulu atau akhirnya nanti tambal sulam gitu. Nah itu kita bisa minimalkan. Lalu kedua, itu perlunya dokumen fungsional specification itu Pak, yang FSD, TSD, dan adanya mockup. Jadi sebenarnya mockup itu salah satu cara memvisualkan sistem ke depan kayak apa, sehingga user juga udah kebayang gitu Pak. Jadi dari kebayang kayak apa sih yang baru gitu. Termasuk kalau divisualkan itu kan kita lebih kelihatan gitu loh. Oh ini harusnya seperti apa, atau misalnya di titik-titik mana yang kita perlu misalnya perlu lebih efisien, atau perlu ini ada standarisasi seperti itu. Nah ini juga yang salah satu cara untuk memitigasi ya terjadi itu. Terutama masalah kualitas aplikasi sih gitu. Jadi lebih ke sana. Kemudian untuk timeline ya Pak. Jadi nanti kita berusaha nanti ini akselerasi Pak ya, percepatan sehingga timeline-nya sesuai dengan jadwal pelaksananya. Mungkin dari yang 2 itu demikian. Kemudian yang untuk penyiapan server sebenarnya di atas tadi kami udah ada, punten Mbak Wisnu, nanti mungkin untuk total cost-nya nanti yang kemarin ya, PR-nya mungkin Mbak Sabita atau rekan-rekan teknis ini bisa menjelaskan lebih lanjut yang terkait dengan penyiapan server dan total cost-nya tadi yang diminta. Kemarin sepertinya momnya ada sih, mom dengan tim TI. Iya, silakan kalau mau ditambahkan dari Tenon. Ya, dari tim teknis, silakan. Mas Ferry atau siapa yang bisa menjawab ini? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Ya, bagus Pak Ferry, silakan. Ya. Oke, izin menjawab. Untuk cost sebenarnya dari kami masih ini ya, riset dulu untuk
terkait penggunaan cost-nya. Karena sebelumnya di meeting dengan tim TI kami lebih ke membahas terkait spek server yang akan digunakan sih. Seperti itu, Bu. Coba, punten Mas Wisnu, kalau untuk spek servernya ada kok di atas, mungkin disampaikan spek servernya aja. Nanti paling nyusul cost-nya ya, untuk cost-nya paling nyusul ya. Coba spek servernya dulu. Baik. Iya. Di bawah kayaknya. Di yang itu, yang apa? Nah itu tuh, itu tadi kebutuhan server. Nah, silakan Mas Ferry untuk menjelaskan. Ya, halo. Ya, Ya. jadi Silakan. kalau sebenarnya dari ini yang kita ajukan ini kan ada 3 kebutuhan server ya. Di mana yang satu tuh untuk lebih ke server aplikasi atau sistemnya jalan. Dan kemarin dengan tim IT udah oke untuk server aplikasi. Nah, untuk yang server database ini nih yang kemarin masih concern itu terkait penggunaan versi dari SQL Server ini sendiri gitu. Dan untuk versi SQL Server-nya kemarin tuh yang kami ajukan itu lebih ke versi 2022, dan untuk yang versi terbaru sebenarnya udah rilis juga, cuman ada terkait dari GA General Availability. Jadi mungkin untuk keputusan akhirnya nanti kami serahkan ke tim IT lagi sih untuk pakai server yang SQL server yang mana gitu. Dan mohon izin untuk terkait cost dari kita masih riset dan ini cari tahu dulu kira-kira untuk penggunaan dengan server tersebut itu memakan cost berapa gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Ya. Baik. Ya, makasih Mas Ferry. Ya. Jadi untuk cost kita memang lagi riset Pak. Izin. Oke. Untuk Baik. Cukup ya, saya kira. Pak Bu Teti dan Pak Ferry ya. Dari kami cukup Pak. Baik, terima kasih. Kira-kira jawaban yang diinginkan dari Pak Direktur Investasi. Masih ada yang perlu dikonfirmasi Pak Direktur? Pak Ari? Cukup, terima kasih Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Berkenan selanjutnya kami silakan Bu Disum. Dari sisi kontrak dan lain-lain, barangkali ada masukan atau ada hal ini Bu. Kami silakan Bu. Terima kasih Pak Dirhubaga. Selamat siang Bu Teti, salam kenal. Ya. Aduh Bu Teti blur, saya nggak bisa lihat. Benar. Rusak kameranya. Iya betul. Jadi kalau saya tutup juga keluarnya beda Bu. Jadi nggak bisa nih, nggak tahu saya juga ada tadi di awal juga udah. Ya. Jadi blur gitu. Ada 2 hal pertanyaan saya untuk Mitreka. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu sama Bu Teti. Tadi penjelasannya sangat clear ya. Jadi saya paham nih, yang bukan orang IT itu paham. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya menaruh perhatian betul pada yang namanya relasi data yang konsisten ya, Bu ya. Kemudian tentang migrasi, tentang value validation-nya, penting banget itu, sama juga termasuk ini ya, zero data loss dan workflow engine. Nah, itu saya menaruh perhatian pada poin-poin tadi. Kalau saya coba ikat itu semua, sebetulnya yang saya cari adalah speed of process. Ya. Gimana sih dengan Yandu Next Gen yang dibangun oleh tim Mitreka itu, improvement dalam speed of process di fase-fase mana itu bisa terukur, dan bagaimana cara kita bisa tahunya gitu, bahwa semua proses in every stage is improved gitu, jadi bisa kelihatan. Karena ujung-ujungnya sih sebetulnya kalau dari HR itu kan mengukur kerja orang ya Bu. Ya, jadi teman-teman yang ada di layanan dan semua yang terlibat mulai dari tadi kepesertaan, layanan sama keuangan, itu semua ujungnya juga akan diukur gitu.
Nah, jadi saya menaruh harapan besar terhadap Yandu Next Gen ini, dan senang sekali dengan proses yang berjalan ini adalah pada fase yang penting sekali di rancangan saat awal ini. Sebelum nanti udah selesai kejadian, kalau keliru-keliru harus rombak gitu kan ya. Oke. Yang nomor 2, ingin sekali sebetulnya bagaimana kami bisa lagi-lagi, apakah hanya dari tadi audit service saja, atau tadi kan ada logging system ya Bu. Ya, Logging system kan semua orang yang log pasti betul. akan kebaca ya. Ya. Nah, di TSD itu gimana dari HR untuk keperluan measurement performance-nya segala macam itu bisa mendapatkan ukuran dari realisasi dibandingkan SLA-nya. Termasuk ini penilaian individu, kalau penelitian proses keseluruhannya dari divisi layanan sendiri. Nah, 2 hal itu aja Bu Teti, mohon penjelasan. Terima kasih Pak Haidi. Iya. Monggo Bu Teti, silakan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Desum. Ya, Saya terima kasih. nggak Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Rizka ya, terima kasih. Jadi ini 2 hal ini terkait sih Bu. Jadi gini, untuk kalau kita mau mengukur kinerja dari pegawai menggunakan Yandu Next Gen ini, itu tadi yang logging itu ketahuan nanti masuk. Jadi seluruh laporan akunnya. Kemudian dari notifikasi itu kita bisa buat laporan terkait dengan nanti siapa yang respon cepat. Itu bisa dari itu semua. Kemudian perlu berapa, nah tentunya tapi kita punya aturan waktu menentukan tadi ya, misalnya kayak berapa lama sih harus ada di di Pak A misalnya gitu ya, di pejabat ini atau di staf ini gitu. Nah itu aturan bisnisnya dulu. Jadi misalnya berapa lama nih istilahnya LL, service level agreement. Jadi misalnya sehari di sini. Nah, nanti itu rekam sebenarnya dengan rule apa tadi, dengan workflow engine, kemudian kita punya notifikasi, itu semua bisa direkam dari itu. Pakai logging service itu bisa terekam. Kemudian dibantu lagi dengan audit space, itu sebenarnya membantu banget untuk merekam tadi, untuk mengekstrak rekaman tadi gitu. Sehingga nanti bisa diolah menjadi laporan sebenarnya gitu. Itu seperti itu sih Bu. Ini kira-kira seperti itu yang, nah kemudian dikaitkan dan KPI ya, nanti masing-masing SDM kan punya kerjaan, dan kemudian kerjaan kan berjalan dari SOP. SOP-nya udah based on Yandu Next Gen. Jadi nanti memang jadi Yandu ini itu sudah menjadi istilahnya apa ya, mau nggak mau itu SOP bisnis organisasi akan berubah karena based on-nya mengerjakan sesuatu itu udah pakai Yandu Next Gen, di mana di situ kita udah menanamkan rule bisnis di situ gitu. Jadi nanti diukurnya dari situ, bisa ketahuan dari situ Bu. Ya. Itu singkatnya. Nyambung ya Bu. Ya, nyambung. Betul bahwa ini pasti ya, karena tahap proses berubah. Jadi berubah, ini juga saya pikir menjadi satu catatan untuk perhatian juga di divisi yang baiknya menyiapkan SOP-nya supaya sistem ini bisa berlaku tepat waktu. Betul. Jadi paralel kita mesti siapkan SOP-nya baik dari pemangku jabatannya sampai ke approval di instruktur. Gitu ya, karena prosesnya sampai sana. Jadi itu mesti bersiap-siap selagi sistemnya di develop. Nah, satu pertanyaan sambungan Bu Teti. Bagaimana kaitannya dengan contact center? Oke. Fungsinya ya. Ini sebenarnya tidak cukup, tapi sebenarnya secara best practice contact center itu bagi sistem support untuk Yandu Next Gen. Jadi di situ itu kan begini, problem, ada pertanyaan, informasi kan masuknya ke situ. Nah, di situ juga kita bisa ngukur tuh kinerja kontak. Jadi nanti berlapis sebenarnya. Jadi gini, contact center jadi tier 1-nya itu dia akan menjadi service desk yang pertama. Jadi yang menjawab pertanyaan, yang ini, yang misalnya ada masalah segala macam di sini. Baru nanti berikutnya, layer berikutnya itu masuk ke development. Proses tim operasional yang kemudian memastikan bahwa layanan Yandu ini berjalan, itu juga sebenarnya jadi ukur dari situ. Nah, tapi kan ini kita ini sebenarnya masuk ranahnya ITSM sih, IT Service Management. Jadi kita bicara mengenai operasional, layanan operasional ini ya Yandu, layanan operasional Yandu. Tapi kebetulan
di kota nggak ada gitu. Jadi itu sebenarnya bagian dari salah satu yang memang wajib ada sih setelah Yandu Nextin jalan, ini nggak mau itu juga sepertinya benahi di situ gitu. Seperti itu, ya demikian. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini bisa jadi dashboardnya untuk dilihat Ya. para kontak bisa menjawab status dan seterusnya ya. Betul. Oke, terima kasih Bu. Jadi SOP, measurement, kontak center ya, 3 poin itu. Terima kasih. Makasih Baik. Tengku. Ya, Baik, makasih Bu Dulu, terima kasih Bu Deti atas penjelasan singkatnya dan cukup pencerahan supaya nanti apa yang diharapkan oleh Bu Dulu bisa tercapai. Ya. Kemudian kami persilakan Pak Dirkyu untuk arahan dan masukan progres ini. Kami silakan. Terima kasih Pak Ketua Steering Komite Hadir Abdul Rahman di hubungan kelembagaan yang membawa etik. Terima kasih Bu Teti dan tim untuk paparannya. Ya, jadi sangat lengkap. Ke depan kita berharap rapatnya tidak lebih dari 1 jam. Ya. Karena nggak apa-apa ini tahap pertama. Jadi fungsi steering committee harusnya yang paparan itu 2 orang dari Pak tim dan dari tim Asabri. Steering committee anggotanya adalah direksi yang akan memberi arahan, ya, memberikan pandangan, mengevaluasi, dan ketika steering committee tidak bisa mengambil keputusan ke rapat direksi jika ada perubahan yang signifikan atas proyek tersebut. Jadi mungkin Pak Udi sebagai ya. Ya Pak, Udi sebagai proses ya. Iya, betul Pak. Jadi ke depan yang memaparkan ada 2 pihak. Namanya apa istilahnya ya, pelaksana lah, organisasinya timnya gitu ya. Itu paparan kepada kami. Jadi bukan hanya tim siapa ini Bu Teti sendiri, tapi waktu kami kita sudah berdasarkan rapat tim pelaksana. Tim pelaksana itu ada tim apa namanya dan juga dengan tim kita Mas Dwi. Jadi jangan dikasih ke Bu Teti semua. Makanya saya udah baca ini pasti di ujungnya pasti ada di ujungnya adalah ada tim yang belum jalan ya, sudah 2 minggu belum gerak gitu ya Dwi tadi ya. Jadi, nah sebenarnya ini masih harus catatan. Jadi ke depan berikutnya jangan lebih dari 1 jam. Yang dipaparkan adalah progresnya, kemudian ada beberapa tantangan, dan kemudian ada apa yang perlu diputuskan oleh steering committee. Itu Dwi, jadi supaya cepat ya. Nggak apa-apa ini pertama, karena pertama saya juga sangat tertarik dari mendengar paparan Bu Teti lengkap, dan saya sampai pakai apa namanya, saya zoom gitu ya gitu ke materinya, karena memang sangat-sangat lengkap ya. Saya apresiasi untuk Bu Teti dan tim ya. Nah mungkin untuk berikutnya cukup 1 jam maksimum, tapi yang paparan ada berdua, bagiannya Bu Teti sendiri dan kemudian Pak Dwi. Jadi nanti dari 2 orang ini akan come up dengan yang diusulkan kepada ini laporan, misalnya apakah ada progresnya, terus ada masalah tidak gitu. Itu sudah disaring di tim sini. Jadi waktu steering committee sudah steering committee oke, misalkan contoh lanjut bagus atau mana yang speed up, atau bahkan ada barangkali ada perubahan daripada BRD misalkan setelah melihat ke dalam tadi gitu ya. Ternyata kalau itu kan sudah di luar scope ketika kita menuju Bu Teti. Nah itu dibawa ke direksi nih. Nah seperti itu steering committee. Nah tolong di aturan mainnya begitu Dwi ya, tidak atur begitu. Jadi tidak satu-satu kemudian membahas yang dulu-dulu. Nah, itu harusnya tidak terjadi gitu ya. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Karena steering committee tugasnya adalah untuk itu. Mungkin itu Bu tadi. Jadi saya lihat di bagian kesimpulan untuk tim Asabri saya kira kita harus sekomit ya. Tadi ada beberapa yang sudah menyelesaikan, ada yang belum, ada yang mungkin barangkali karena kesibukan. Tapi sekali lagi bahwa semua orang sibuk ya. Semua orang sibuk dan apa namanya? Ya karena ini proyek yang kita lakukan ya di luar apa namanya tugas rutin kita, tapi ini tugas kita karena memang proyek ini sangat strategik. Jadi mungkin itu saja dari saya Pak Hadir. Jadi nanti supaya nanti rapatnya efektif, tidak membicarakan lagi yang dulu-dulu gimana harusnya gini, nggak perlu ya. Harusnya sudah tep karena supaya nanti kita jalan, kecuali kalau ada perubahan yang sangat luar biasa. Tapi apresiasi untuk Bu Teti dan tim. Dan kemudian Pak Dwi, tolong nanti teman-teman yang belum, yang BAD sudah 1 minggu, 2 minggu belum berjalan, ya jangan. Karena ini tanggung jawab adalah berdua. Tidak cuma timnya Bu Teti, tapi juga Asabri. Begitu Asabri lambat, ya pasti lambat. Bu Teti nggak bisa disalahkan. Ya. Tapi sebaliknya, kita sudah on time, Bu Teti timnya lambat, ya
di steering committee inilah nanti ditegur kira-kira begitu. Ya kira-kira gitu Pak Kadir. Saya apresiasi untuk rapat pertama ini, ke depan mungkin lebih efektif lagi. Kita akan fokus kepada progres, bukan lagi fokus pada ada nggak ini ada gitu. Kira-kira ada progres yang sudah langsung menuju ke. Nah, yang target kita bulan apa ya Rina? September ya? Oktober Pak, izin. Oktober ya. Tapi ya tolong didengar ya Bu Teti. Ya. Kami komit untuk, saya kira kita semua tim supaya kalau kita bisa Oktober sesuai target. Tentunya ada tantangan, udah pastilah itu ya, udah pasti tantangan. Tapi kami punya target Oktober nih. Jadi mungkin bisa diselesaikan dengan tepat. Kecuali ada beberapa yang sangat urgent yang harus mengubah strukturnya, mengubah macam-macamnya. Tapi kayaknya kalau saya lihat sih tadi, apalagi dilihat tadi di tes resiko tadi tidak ada yang high risk ya. Jadi adanya maksimum cuma medium risk, dan medium cuma 3 atau 4 itu yang lain. Jadi I think this project is low risk lah, low to medium risk, sehingga this timeline itu bagus. Demikian Pak Haidir, saya kembalikan Pak Ketua Komite. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirku, Bapak Ibu Direksi yang kami hormati. Mungkin bersama kita ada Pak Dirut. Mohon masukan arahan Pak Dirut. Adakah Pak Dirut, Pak Jeffrey bersama kami? Mungkin bila tidak bersama ya. Harusnya Iya. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang tadi disampaikan, mungkin Mas Dwi ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, kita akan evaluasi untuk rapat SC ini Pak. Jadi memang apa yang tadi disampaikan Pak Dirku, bahwa ke depan kita akan melakukan paparan dari 2 sisi. Jadi memang kami bikin satu paparan Pak, itu include dari paparan yang juga kami sebenarnya akan sampaikan gitu kan. Jadi itu karena itu bukan bagian rangkuman dari apa yang pernah kita diskusikan seperti itu Pak. Itu pertama. Nanti ke depan kami akan lakukan pemisahan dari paparan tersebut. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirinvest bahwa penyiapan kebutuhan dari server ini perkembangannya kami sedang siapkan Pak, sesuai dengan kebutuhan, dan prosesnya sudah berlangsung. Kita sudah melakukan review, kita juga sudah melakukan proses ke Strakor untuk melakukan pergeseran anggaran terhadap sisa anggaran yang ada di Yandu NextGen. Jadi sebenarnya tidak kemana-mana, tetap ke Yandu gitu ya. Dan itu kemarin juga sudah mendapatkan persetujuan dari Bu Rini dalam bentuk catatan. Dan selanjutnya kami juga sudah melakukan proses pengiriman realisasi anggarannya, sehingga ini akan mempercepat proses pengadaan dari servernya. Terkait dengan cost itu sesuai dengan RFQ, ada beberapa vendor yang sudah kami hubungi, dan itu akan dijadikan sebagai nilai pasar Pak, yang akan dijadikan HPS kepada kita seperti itu Pak. Jadi prosesnya sudah berlangsung Pak. Mudah-mudahan ini tepat waktu, sehingga proses pembangunan aplikasi Yandu NextGen terkait dengan kebutuhan server, dan nanti ini sudah bisa kita penuhi sesuai dengan spesifikasi yang tadi disampaikan oleh Bu Teti atas diskusi yang telah kita lakukan antara tim mereka dan tim TI. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Dirubagar. Terima kasih. Baik, mungkin Mas Dewi bisa disampaikan kepada rapat ini, jadwal pertemuan berikutnya untuk evaluasi ini tanggal berapa? Bulan berapa? Ya, kita akan rencanakan minimal 1 bulan 1 kali Pak. Jadi ini akan kita lakukan di minggu pertama bulan Juli, seperti itu Pak. Juli ya. Oke. Ya. Bu Teti, untuk catatan saja bahwa sebagaimana disampaikan tadi, bahwa kita merencanakan pertemuan berikut untuk evaluasi kegiatan kita di Juli awal bulan depan. Maka oleh demikian, ini menjadi catatan kita, hal mana tadi menjadi saran dari Pak Dirku, dari Bu Dirsum, dari Pak Dirves, menjadi catatan kita semuanya, supaya dalam pelaksanaan baik dari kita di Asabri maupun dari mitra, itu bisa komitmen terhadap apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu Direksi. Untuk hari ini saya kira tidak ada yang mau kita ambil keputusan, kita hanya ingin melihat perkembangan daripada progres kerjaan ini. Maka jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, terima Bapak kasih. Bu Teti, Terima terima kasih. kasih Terima kasih Pak semua. Dwi, terima kasih Terima kasih. Selamat siang. Liv. Terima kasih Izin kembali. untuk live. Terima kasih banyak. Izin, izin live.